Dados nak kuburan niku dereng dina akhir gitu. Terus ngeten mumpung kula eling nggih. Kula boten kok terus sentimen mesti bela ahli sunnah nggih boten nggih. Kuburan niku dereng dina akhir nggih. Kuburan niku dereng dina napa? Akhir. Selama ini itu ada beberapa madhab, beberapa aliran sing darani mayit itu dikirimi donga iku rato. Alasane semua Quran tentang dina akhirat itu dianggap berlaku untuk mayit, sehingga mereka mengatakan wong sing ning kuburan itu dianggap yaumala yanfa'u malu wala banun. Terus di beberapa dalil tentang akhirat digo bukti bahwa wong wis mati iku ora iso dikirimi donga, mergo nek wis mati berarti wis ning alam napa? Akhirat. Niku salah nggih. Dados kuburan niku dereng akhirat. Mulane tiyang mati ini mbek Nabi tisih disolati. Kanjeng Nabi nyolati mayit itu artinya nyolati wong sing wis ra iso napa ngamal. Tapi nyatane mbek Nabi napa disolati. Lah alasane tapi berkorong dipendem, lha dipendem ora. Nabi nate nyolati nate wonten tukang sapu masjid kapundhut dalu-dalu dimakamkan. Karena ngaturi Nabi sungkan, Nabi tidak dikasih napa tahu. Setelah tahu Nabi sholat di kuburan. Ini dipendem loh, dipendem. Nah soal kaifiyah wong macam-macam. Ono sing model 7 dina, 40 dina. Kowe ora cocok kaifiyah lah. Tapi kudu cocok nak mayit itu kena dikirimi donga. Soal kaifiyah niku nek ora di dhuwit ora usah acara malah utang tangga. Nah, soal kaifiyah ku bener tangga kula. Gus mangke dalu tenggen kula. Apa? Selamatan Gus. Bapak kula niku mati. Lah piye? Lah anak kiai khol Gus, nek biasa selamatan. Dadi ndak niki kula terangaken ngeten nggih teng Quran bahwa teori aswaja ahli sunnah aswaja katut-katut. Nah cara ahli sunnah, cara keyakinane ulama, ini wonten ayat ngeten nggih, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yubasun. Jelas ki ayate. Wa min waraihim wong nek wis mati iku min waraihim, ada hari di depan mereka. Warok teng mriki maknane depan, mboten belakang. Barzakhun utai alam barza. Sing alam barza itu batese ila yaumi yubasun. Maring terjadine dina dibangkitkan. Berarti wong ning kuburan iku urung iso diarani yaumi yubasun. Ayate jelas ya wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsu. Nah tapi semua kritikus tentang wong ngirimi domane mayit nganggo dalil tentang akhirat, padahal kuburan itu dereng akhirat. Paham sampean? Paham ora? Coba ini. Waca ayat ini. Kalau baleni malih iki. Tapi paham ora usah ya. Kuburan itu dereng akhirat. Sehingga kalau ada orang yang mendalil maksud rocoslah meyakinkanlah mesti dalile wong ora kena didongani mergo nganggo ayat-ayat tentang akhirat. Kuburan itu dereng akhirat. Zaman Nabi Sugeng lan nadarane ngeten al-qabru ku imaradutun min riyadil jinan au khufratun min khufarin. Raudhah itu terase, kuburan kemungkinannya beraroma surga atau beraroma tapi belum surga ya belum neraka. Ayatnya jelas wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsu. Jadi wong nak bar mati ku ana alam barzah. Sing alam barzah iku batese ila yaumi yub'atsu. Sampai terjadine hari kebang. Berarti fayaumul ba'si ora yaumul kubur. Kubur ya urung yaumul ba's. Mane sampean ndongakno wong tuwa sing mantap iku jek ning donya, janji jek iso disusuli ngamal. Tapi ora kena disusuli ngamal tok ya kesusulan utang. Dadi wong nek jek diutang iku ruhe gentayangan. Mulane aja diutang akeh-akeh perkarane iku masalah. Pemene bebo salat terus diutang musuh kowe malah gentayangan. Mergo ora gablek. Nak suka gablek ning donya ning kuburan paling yo gablek. Biasa ditagih wong tenang paling dielingno malaikat yo tenang. Tapi nek sing biasa saleh Pak Mustofa grogi. Mergo utang niku pancen masalah tenan. Mulane kula suwun ora mendesak, tapi nek kowe wis
rezekimu kau utang gimana di bank mati ya malah repot meneh dadi ane cari kanca kula ngoten Gus utang mbok diamuk bojo abadi cara kiai-kiai abot utang abot diamuk bojo perkarane utang nek wis mati udah dibrokno bojo ora iso atau boleh utangan penting bojo seneng timbang no timbang ra diutang tapi bojo ngamuk biasanya es mati kan es mati biar es tak ikhlasnya kan berarti mati itu bagian dari solusi nanti apalagi bank-bank modern saya kan ngatakan uang diutang kan gak dibebani anak putu Andres mati ya dianggap jadi bank-bank saya ini mulai apel lah mati sudah dianggap mana ada iso nyaur yes mati wae pokoknya kalau balik ini malah ini karena masalah mau najiran kudu percaya guru-guru kita sampai wali songo itu wong-wong alim orang mungkin juga ada mayat tanpa dasar terus saya ini ada beberapa aliran sawangannya kiai-kiai di sini bintu kabeh mereka terus didalili dino kiamat gue berkali-kali debat sama mereka gak mudeng blas barang ngerti aku hafal Quran tak tantang aku itu hafal Quran iya ngerti ayat itu tapi rata aku dia makna goblok ngomong itu barang nak terang ayat wa mi warohim barzakhun mikir ternyata saya salah bapak ya ternyata salah mulai disuk kok ternyata nak ternyata salah terbelakang salah mulai min awal akhir itu salah umpama wong iku ra iso dikirimi donga ora ana ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman gunane apa mbok jalukna sepuro nak jalukna sepuro ora manfaat. Nah soal ngitung dinane 40 dina kowe iso berdebat jare peneliti Hindu mbek Buddha iku kultur Jawa. Nak jare kowe ora ana kaitane kultur. Ya soal iku iso berdebat ya oleh tukaran nggo kegiatan. Tapi sementing ojo kriminal aja napa? Ya tukaran nggo kegiatan pantes-pantese kiai kok ndek musa kan keren timbang radio napa? Musa sawangane uripe ora ana sing nganggep. Nek ana sing ngajak debat kan sawangane ana risal napa? Keren napa? Ya. Tapi nak masalah keturutan donga niku tetep saniki wonten mayit gada utang haji kabeh ulama ijma nggih kenyaur haji nak zaman urip piyambake wajib haji kok mati dirkae ora mulai dibagi sampai ana kaji napa amanah artinya masih kena khitab karena dia belum di akhirat kena khitab menyelesaikan hajinya. Kalau dia punya utang, ya punya khitab menyelesaikan utangnya. Artinya kalau disuruh menyelesaikan itu kena khitab apa enggak? Kena. Karena dia sudah mati, khitab itu beralih ke anak putune. Jadi kudu ngerti ya, jadi wong teng kuburan niku dereng akhirat. Dia ayatnya napa? Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Jadi di depan mayit atau di depan wong sing wis padha mati kok anak alam jenenge alam napa? Barzakh. Mane kiye kuno do ngalim antara nang kuburan cung bamus ning alam barzakh. Alam barzakh iku alam sing antara ya ora iso diarani donya nyatane ora iso utang, ora iso gadekno BPKB, paham nggih? Ya ora iso diarani akhirat nyatane urung swarga, urung neraka. Disebut barzakh. Jadi barzakh itu pemisah. Kados dengan ayat baina rumah barzakhul la yabghiyan antara air tawar dan air asin itu ada apa? Barzakh. Maknanya ada apa? Pemisah. Yang sama barzakh itu pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Nah kemudian yang kita pasti menentang karena itu mitos. Jadi ini baik, gue nak malam Jumat mulai, terus nak sing seneng rokok, nih mejane dikai nopo rokok. Lah nak sing seneng konten atau dikai repot. Lah nak seneng dunia seneng buat film porno kayak Ruhin misalnya, masa terus dikai apa? Dikai apa? Seneng rokok, misalnya. Nah, saya seneng utang terus sidene BPKB. Yo kacau orang ngono yo kacau. Nah, itu kita pasti menentang. Tapi gak kata teng desa-desa terus ngoten. Mbam senengane iki lho tak kei bareng apa jenenge gemblonge dipangan tikus lho dikalon dipangan bae. Ya bah tikus niku aneh-aneh. Kalau yang seperti itu kita pasti menentang. Artinya menentang itu mesti ora cocok. Tapi kita ngembarno mergo musa wong awam, aturane nang wong awam mbok arit anil apa? Jahili.
Engko generasi sing percaya iku kan yo mati, ora usah mbok geger bocah tukaran. Ngono nek mati kan karek kowe. Mulane kiye-kiye sabar. Alah sing keyakinan ngono dilongkas mati sembarno wae ora usah. Ora usah mbok suwepen, ora usah mbok napa lurus. Faham ya, terus niki penting kalau aturaken. Terus sing darani yaumul akhir huwa yaumul kiamah. Mboten yaumul kubur. Ora kok dina ketika teng napa kuburan. Nak teng kuburan niku ijek alam napa darsa. Mulane kena kesusulan ngamal. Buktine kesusulan ngamal niku mayit niku nak roh kowe yo nangis tenan. Niku kalau gadah cerita, ini terbukti sampean lihat teng kitab I'anatul Thalibin. Itu ada seorang wali mimpi. Ini yang cerita tadi yang hujah ilmiah. Ini yang cerita wali-wali. Ada seorang wali mimpi. Itu tiap malam Jumat. Nak wong Yogya kan ngirimi mayit itu benda apa? Mboten sing wulan ruwah ya. Ruwah. Nadran. Dados riyen wali-wali songo niku Habib nasab Yaman. Berhubung nasab Yaman niku nak ngekholi Nabi Hud niku ruwah. Ruwah ini sing kata arwah niku ruwah. Terus kiai-kiai iku mergo sanate wali songo, kholi Nabi Hud niku ruwah, akhire kholi wong Jawa-Jawa delokno napa? Ruwah. Ajane mulane jenenge Sa'ban berhubung dienggo nyadran disebut napa? Ruwah. Terus niku nderek nyinduk kholi Nabi Hud teng pundi? Yaman niku wulan napa? Ruwah. Walhasil teng kitabane ana cerita, misale wonten canom bakul sayur. Misale ada anak jenenge Ruhin cah kriting ngadol sayur. Niku ngipi wong iku nak malam Jumat ku rebutan makanan. Rebutan yo nganti tukaran barang. Dadi ning kuburan yo nganti tukaran, yo rebutan. Kecuali wong sitok gak tau rebutan. Angger ditakoki mbah lha jenengan ora rebutan. Aku dhe anak jenenge Ruhin niku ngiringi donga aku sehingga aku ora perlu rebutan. Muga untuk paket khusus. Lah liyane ku monto paket wali jamil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat. Nah, kadang-kadang dia ini nak kesuwan wis ana makanu masyarikil ardi wa gharibiha bariha wa bahriha pokoke santu untuk pokoke kena kabeh. Niki nek kok guru amin iso mana amin. Ternyata dia bukti kalau itu wali jenenge bener. Misalnya Ruhin ning pasar iki ya bener. Terus si wali tadi bangun tidur, itu diparani. Ternyata di pasar itu ana wong jenenge Ruhin ditakoki, "Cung kowe nak bar magrib maca apa?" Padahal ora diceritani tentang wong tuane sing wis mati. Mau Yasin, kanggo sapa? Kangge tiyang sepah kula. Sudene sadar kalau mimpinya itu benar. Nah, suatu saat itu jauh dari rumahnya wali tadi si Canom. Mestinya wong saleh ora kriting ngene, ora roh, ora syarat. Suatu saat bar pirang wulan itu ngipi bapake iku melok rebutan. Takok, "Mbah lanjenan kok melok rebutan?" Lah sing ngrimi aku wis mati, Jung. Terus parane ning pasar iki ternyata anak itu mati. Dadi ra entuk suplean apa? Yasin gitu, modung. Itu cerita-cerita kewalian. Nak sampean butuh hadis sahih gini ku idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yaqul. Itu jelas disebut Nabi awaladin sholihin yaqul. Nah, orang-orang aliran sekarang itu jarenya ini jika hadis bertentangan dengan Quran maka dimenangkan Quran. Jebule Quran sing diwaca iku tentang dino akhirat atau dino napa? Kiamat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu khilafin ning ndi? Mesti goblok ora sopan malah bakas Quran dan hadis kalau bertentangan menang Quran. Ya ora mungkin Kanjeng Nabi ngendikan sesuatu sing beda mek napa Quran. Mosok Nabi rivali idene pangeran. Dadi Nabi di ide, pangeran di ide kudu menang lho idene pangeran. Lha kok malah goblok meneh wong Nabi kok dimusuhno pangeran. Wong Nabi ku nyuwarakno hukume. Malah keliru meneh, omonganmu malah tambah buyute keliru. Wong ciri utama wong elek wa yuridu na yufarriqu baina wahi wa rusuli. Ciri wong elek itu memisahkan antara Allah dan Rasul. Artinya Rasul gak mungkin dipendapat kecuali sing direstui Allah. Mana kok cuma goblok. Paham ya? Nah boleh, tapi nak goblok tenan ojo yakin aja.
perkara. Jadi sampean kudu yakin semua dalil tentang mayit nggak bisa didoakan itu yang dipakai tentang alam apa akhir. Padahal orang mati itu masih di alam apa barzah. Itu ayatnya jelas wa mi waraihim barzakhun. Barzakh sampai kapan? Ila yaumi yub'asun, sampai hari kebangkitan. Artinya nak hari kebangkitan orang saudarani alam akhir. Mau jelas ya? Tenang dong. Paham jadi ikhsyauhu huwa utayaumul akhir yaumul kiamah. Nah barzah isok dereng darani dina napa? Dereng darani dina napa? Kiamat. Terus bukti ketiga tenggene Bukhari niku Kanjeng Nabi niku sholla ala ahli Uhudin sholatahu alal mayyit kal muwaddi ilahum. Nabi ketika mulai badhe kapundhut niku sering ziarah teng Baqi. Sering ziarah teng Uhud. Nggih ngendikan assalamualaikum daro qaumin mukminin wa inna insyaallah bikum napa lahiqun. Karena masih dianggap mereka alam duniawi sehingga dijak dialek dan didoakan. Kalau mereka nyata-nyata tidak manfaat doa Nabi, tentu Nabi tidak melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Sampai Nabi melakukan doa karena masih bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat tentu nggak akan dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Karena lagi-lagi alamnya belum alam nopo akhir. Nah ini tak warai carane ketemu pangeran. Jadi jengben itu wonten satu kenaipan gitu. Terus wong Nasrani pun marani sesembahan yang pun rokok. Wong Yahudi mun marani sesembahane mlebu napa? Neraka. Iki terus pangeran gawe pengumuman. Wong mukmin sing elek, sing ganteng, sing sedengan, sing apik. Kowe cek ning kene wopo kabeh anut pangeran, anut pangerane. Jadi kula ngenteni pangeran kula. Lha pas pangeran muncul saking gobloke muni nak ulah bilah wapun. Lah aku kuwatir sampean ngono, mulane tak ulas saiki. Kula kuwatir pas pangeran muncul kowe muni napa nak ulah. Iku saking kurang ajar ngene. Makanya ini penting, nyembah pangeran kudu kenal pangeran. Suatu saat, jadi kitab ini pun kalau umum nari ini, kitab ini kitab Tobari. Terus ketika Imam semua ahli tafsir itu sepakat tafsir itu kitab Tobari, Ibnu Jarir atau Tobari. Itu beliau wafat sekitar 303 Hijriah. Jadi generasi ini pas bagi Imam Sinten Syafi'i. Anggaran kitab-kitab Ibnu Jarir, Imam Tobari di sekarang kitab. Itu beliau ngarang kitab ini itu sekitar 30 jilid. 30 jilid, nggih sak jilide sak foto-foto ngoten niku terus kiai-kiai rata-rata maca terus tuku dalalan sing sak foto iku ora khatam paham. Kulo niku alhamdulillah 30 jilid itu sudah saya acak yang saya anggap penting untuk umat saya bacakan. Nggih, kulo niku syukur sekali kulo niku nggih insyaallah kulo rencanane nggih kulo khatam nanti mboten khatam lan mun kulo acak artosipun sing tak anggap penting yang enggak ada di kitab lain itu saya tulis termasuk niki. Terus nanti itu jeng ben jenengan nak tengoro master, ya Allah itu sempat muncul. Cuma karena kita saking gobloknya, saking ora tau kenal pangeran, kenali duit, kasus, macam-macam zaman pondok, BPKB, utang, bawa ngono-ngono iku, wedoan, pangkat, ngamun, macam-macam termasuk. Lho wong melarat sing tukang lamun iki nyembah lamun jenenge paham, nyembah usuk, reng, sing didelok nak bunyi kedap-kedip. Jadi jape ini nyembah duit kena iku sedekah. Nyembah kelap-kelip itu malah nyembah apa? Sampai wiridan nasib. Jadi Allah itu sempat muncul sebenarnya. Cuma ketika muncul malah naiknya mulai menapa nak uji napa? Nak uji. Hei umat kabeh marani sesembahan kowe kok tengok-tengok ning kene golek sapa? Kula ngentosi Allah. Aku iku Allah. Malah mulai napa? Nak uji. Lha sampean disampaikan. Ya terus lucunya pangeran takok. Lah buka aku mau tenan kok lek tadi. Lha lucu to. Wah, Imam Tobari ki koro-koro. Wong iki tenan, tak buka aku mau tenan terus kowe rompi ya, Jen. Pokoke kertas Gusti, kula niteni Allah tenan kok boten. Lucu to, dadi sampeyan kok Mustafa jawab pokoke kula niteni Gusti Allah tenan apa? Boten. Engko terus dites. Wah, kula jelas dulu. Medeni kok Mustafa ini angel. Angel. Masih khusyuk lah. Kau sing kenal pangeran wong alim, ora ono ning Quran kenal pangeran wong khusyuk ora ono dalile. Niku penting. Makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang, "Ya Ali,
orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah? Jawab Sayyidina Ali enak. Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Itu tidak masuk akal. Jadi menurut Sayyidina Ali, orang menyembah Tuhan kok tidak kenal itu tidak masuk akal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang itu cara Sayyidina Ali betul apa? Betul masuk akal. Misalnya begini, ini contoh paling mudah nih. Makanya yang orang hikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah mukasafah di dunia, itu ditakutkan suul khotimah. Karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru. Pas orang-orang masar itu apa? Keliru. Yang Allah betulan dina'udzubillah, yang tidak Allah dikejar. Nah itu ceritanya wong kafir ngoten. Terus Isa itu ngaku Tuhan, terus pangeran menciptakan satu malaikat yang persis Isa. Terus ini dinut. Bareng dinut mayune ning aran neraka, akhirnya kecemplung nopo? Neraka. Mungkin ujar ke ngoten, mayu neraka akhirnya nyemplung nopo blodro, walhasil nopo? Akhirnya pangeran nggih pengumuman ya tabadawa. Hadis ini sudah saya cek, artinya sudah saya bandingkan di Muslim, di Bukhari, memang tidak ada masalah. Memang matanya yang beda tapi intinya sama. Ini hadis ini sahih. Sudah saya cek secara akademik di beberapa hadis 6 itu yang jadi mutamatil hadis. Itu sahih. Ketika Allah muncul itu, para umat, orang-orang sudah mengikuti Tuhannya, lalu ngapain kamu masih di sini? Saya nunggu Allah Tuhan kami. Saya ini Allah, malah jawabin Allah. Terus pengiran tapi apian, ngerti nak orang goblok ya, jadi dimaafkan. Ya pengiran tak ada lucu. Apa kalau saya tuh, lalu kalau Allah betul muncul, apa kamu niteni jadi? Enggak Gusti, jadi pede jawabin apa? Enggak. Adikku monggo dipenggalih, jadi nanti sampean gue persiapan orang-orang masar pun niteni piye supaya napa ora keblon. Maksudnya penting aja nglakoni wae. Apa roe tamanita qada ilahahu hawa. Jangan sampai menuhankan apa hawa nafsu. Misalnya menuhankan duit, pangkat, popularitas, termasuk menuhanno aras-arasen. Iku yo penyakite wong melarat itu aras-arasen. Penyakite wong sugih seneng duit. Nah, jabat seneng napa? Pangkat. Aras-arasen yo penyakit. Wong turu yo enak, nganggur yo napa? Benar. Mana cari kanca kula sing melarat, dunya ku curang. Foto-foto turu esuk nang sugih daerah di nganggur. Lah bedane apa? Lah dene turu tapi tokone buka. Lah aku turu tenan ora harus dibuka. Asline dunya ku curang. Foto-foto turu sing sugih dihukumi ra nganggur, aku dihukumi nganggur. Nek jare nang sugih turu tokone napa? Buka. Jadi agak nganggur. Aku turu nganggur tenan. Ora ono sing buka. Ora ono napa? Buka. Buat ini tenan ya. Kalau juga mau setting cerita. Walhasil terus Allah masih tanya, masih baik. Apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat, terus kamu kenal? Kata mereka, ya Gusti kenal. Soal munafik ngaku. Saya di dunia meskipun munafik, sesembahanku pangeran. Allah, pangeran ngetes. Ya sudah, kalau gitu kamu sujud. Wah, ini pas sujud ini kaku, awake ini topon wahidan ini kados blabak sing tunggal. Itu labil sekali ketika dia sujud malah geblak. Makanya Imam Tobari sebagai ulama tafsir dia nafsirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala yastati'un khasyiatan absaruhum tarhaquhum napa lillah. Jadi waqad kan yutauna ila sujudi wa hum salimun. Fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Bersamaan ngertos maknane Quran. Memang dari awal Quran ngendikan fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal. Dadi malaikat kon mirip kabeh. Malaikat mirip kabeh itu urusanku pribadi ya. Mulai paling ngeri mergo ngadepi pengiran langsung. Fadzarni mongko ninggalo sira ni ingsun. Wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Malaikat sing tukang ngisap, tukang nyatet saiki mirip kabeh iki urusanku mbek wong-wong ngaku mukmin tapi ora jelas. Bareng ketemu wong munafik, ketemu wong macam-macam. Aku iki Allah. Dia sempat kenal, orang munafik sempat kenal. Ya Gusti, Engkau Tuhan kami. Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya betulan. Mungkin ada menyembah saya karena riya, karena basa-basi, karena rutinitas. Enggak Gusti, pengiran ngetes. Saya kita sujud nih. Orang sujud, tiap sujud itu geblak. Tidak sujud apa? Lagi disebut waqad kanu yut'auna ila sujudi hum salimun. Ketika ning dunya kon sujud, dekne cek selamat ora sepenuh hati. Saya ikon sujud gak gelem. Nggih. Saya ikon sujud apa? Gak gelem. Makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi. Dipakai nafsiri ayat ketika mereka disuruh sujud wa yut'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka tidak mau. Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum billah.
Ayo sudah pangeran terus gampang niteni nih, berarti sujudnya ada murni, sulpo non rokok. Nah, makanya mumpung jenengan ini belum kena hisab, tak warai ya. Carane sujud sing murni ora kok suwe-suwenan sujud badhe ngecap mboten. Gampang ya. Niku urusan suwe-suwenan kalian nganggo karpet nopo mboten. Jadi niki manen cara nyanyian ku sujud suwi kok ora ngecap. Wah karpet ku halus dadi ora. Wah iku terus nakalan ukuran kok ngono iku ukuran opo. Ngeten kula warai. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Quran itu digunakan berkali-kali. Dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umir tu an asjuda ala sabati al-bumen. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini gua ajabah, wal yaden, wal rukbaten, wal kodamen. Ala sabati al-bumen. Jadi mulai batuk, 2 telapak kaki, jengkol kalih, kalian kodamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin. Agak ditekan. Orang kifat, orang dipancat. Mana kiai-kiai sing fanatik ngono. Sujute muridnya kok sikile ku angga-angga duduk dipancat goblok. Mulane kiai-kiai pondok iku sajadahe cepet ngecap ning jengkol ambek napa? Sikil. Mergo syarat iku kudu napa? Dipancat. Macam ya memang orang fikih itu nambahi syarat ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Terus untuk jabha syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung baduke kena nggon sujud. Ya baduke harus kena nggon sujud. Cuma itu udah harus baduk semua. Potong kiai semua nanti kamu mau nganti ngeten mboten niku gak bisa berlebihan. Pokoknya sujud lah. Nah, kula ora fanatik kula biasa mawon. Mergo carane. Nah, ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus napa? Sujud. Ma'ata hamulin yang ditekan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Ini hubungannya jenengan dengan pangeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya ada ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melok rumah mulai cilik, ora bisa ngatur jantungnya, orang melok ngatur pernapasannya, paru-parune, ngerti-ngerti dikeloni, dapu, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Iku mesti pangeran janggal cek goblok, gue pas gue rabok takokno, pasti lang mbok takokno, sama-sama janggal. Kalau kita bersama-sama, coba apa alasan Anda punya? Apa kowe melok game mripate bojo, game mripate anak? Apa alasan Anda punya? Lah aku yakin mlebu swarga lewat paham saya ini. Mulane gunane ulama ben nerangno detail. Lho kalau sama-sama janggal kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda, anak Anda? Apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda sehingga kamu merasa punya? Tapi ketika hilang kamu janggal. Kuwi curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kowe fair ngakoni nek Allah sing duwe. Bojo mbok keloni paling banter umur 20 tahun. Iku anake wong yang mengatur sistem pernapasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun wae pangeran. Bareng diakatno kowe celek itu mbok aku wae. Bareng mbok aku wae mati mbok tuang isi. Kenapa Gusti kula sing untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasulullah itu hebat. Makanya wong sing roh nabi tenanan tetep ulama, orang khusus kamu ngandel dulu. Engko kamu kok wis sama kira tak syafaati gak mesti swarga kon terus kok. Kowe ku mau urun khusus. Tapi gak tau mikir agama. Mun kula sering tanya ibu ning minyak gua kok ati tenan, sakpan nih maksudnya. Tapi dene ape tobat gelem ngaji paham. Khusus sing rutin gak Mustofa gampang ngilang. Cara ora dibuat tes itu gampang nopo? Ngilang. Lho boten coba kalau sampean cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kabundut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kabundut, dan beberapa kali cucunya Nabi Kabundut, itu Nabi ngendikane, ya beliau sebagai manusia nangis.
Tapi Nabi ngendikan pertama yang dijauhkan Nabi apa? Saya ini hafal persis hadisnya. Innalillahi ma'akhudha walahu ma'akhudha. Ya pancen wae pangeran, awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang Nabi. Kalau Anda betul sujud milik pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Misalnya saya kok punya jantung Gusti. Lo coba sampai naik cuci darah. Lagi sadar fungsinya jantung. Jantung itu jumlah 4 jam. Nak ora wae melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, nafas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikai penyakit, pengiran kejagal. Kuna Gusti untuk musibah klotok liane bo. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil, pas duwe ya napa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melok game mripat kok game mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melok duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melok gawe, ora melok tuku kok ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah nek kowe jagal ngono apik tenan. Ora kok pas ilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampeyan rawan geblak napa sujud. Lha boten iki tenan tak warai. Lho kula niku tak bila-bilane tenan. Kalau buatan sombong, kalau tugas kitab ini gini, tentang Pasuruan ini saking angin golek ini, wonten sing cerita. Gus wonten Gus yang gada kitab ini, jangan tumbas mawon. Bukan apa-apa, memang kitab ini menangga saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah, itu mau beli, itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah mengendaki lebih cepat. Lalah uang cerita, buatan jarak cerita. Gus Kulon itu di tafsir Tobari, firasat Kulon itu jenengan sakit mocol. Berarti, ya firasat yo tenang. Canggung ngalim tenan barane nopo firasat canggung melek. Walhasil sapi itu memang masalah gitu. Makanya kalau latih sujud maknanya ketundukan. Mulane ketika langit bumi itu digawe semastawa ila sama iwaya nopo dukhonun faqala walil ardi ya tawan tawkarha qalata atena. Jadi ketika pangeran gawe langit bumi dia mau ngene langit. Langit bumi ke arah aku pangeran nang ngertos Gusti. Artinya apa? Ya tetap kabeh-kabeh terserah jenengan, ora terserah kula. Mulane iki kudu manut aku, cek nurut cek kepeksa. Tauan awakara kowe nurut aku cek nurut sukarela cek kepek. Sejare langit ke bumi. Sukarela yo kalah, maksa kehendak ngene apa? Kalah. Mulane dari langit bumi Athena to. Waduh nurut aku sing padha ora iso nentang. Athena napa? Nah mulane kula mbek jenengan. Kowe kepengin sugih ora mesti keturutan. Nentang kersane pangeran ora mesti keturutan atau sujud doa atau nopo sujud. Ini penting kalau aturakan karena kita ini sudah lama sekali bodoh. Kenapa kalau kita kehilangan itu janggal? Sementara kalau mempunyai tidak, harusnya kamu canggih. Lo coba dalam hukum dunia untuk punya syaratnya apa? Kudu mergawe, tuku, dikasih orang, dapat hibah. Kita ini untuk punya di dunia itu repot. Tapi tahu-tahu kita punya jantung, punya paru-paru, punya sistem organ tubuh. Mbok akoni WM, kapan kamu punya itu? Kapan ke tuku ning pangeran? Kapan ke untuk pengumuman kok pangeran iku dihibano kowe, dikekno kowe? Kapan kowe? Kan enggak tahu. Di sertifikate jantung mbak betul. Di sertifikate paru-paru. Enak ngaku mbok WM. Bariku bareng ilang kowe protes pangeran wis mulane aku maca hadis innalillahi ma aqada kula nu nangis. Berarti nabi tenan ribet tenan. Kurang ora paham maca ngono biasa ae. Mereka bingung maknanya tok. Itu sujud. Itu hakikatnya napa? Mulane wong alim sing para pangeran iku misale Mustafa sujud ping pindho, ambek kula mau sik akeh kula kan ya. Bodene salat pikir Ka'bah ping 1000. Ambek kula ora usah salat pikir apa sik mulya kula. Mergo dawuh Nabi wong alim mikir sak jam luwih apik timbang ibadah wong bodho swidak taun. Padahal kula niku mikire ora trimo sak jam. Sedina 24 jam kalau turu rata-rata 6 jam itu tidak mesti. Mau dipengno ibadah Mustafa gak kuati ngono. Karena kelebihannya orang alim itu tadi, dia kalau mikir tuh jitu terus punya rumus pentingnya sujud. Wong kula wis wong alim niku tiap duwe pemikiran ku syukur tenan mbek pangeran iya. Kenapa saya tidak pernah menanyakan Tuhan? Lho kowe nak duwe tanah itu janggal agak disertifikat. Kowe di sepeda motor ya janggal agak duwe ST. Sekarang kamu punya jantung, punya paru-paru, enggak punya sertifikatnya. Kenapa enggak kamu cari di notarisnya Tuhan?
Kamu tidak pernah minta kan kepastian itu milik kamu. Loh orang mesti WM orang ada bukti. Ini kok ketika hilang kamu tanya, kamu protes sama Allah. Utak kamu ning. Ngene mulai saat ini sujud tenan kok kudu tunduk. Lho soal jaluk ngemis donga ngemis manane paham napa? Lho iku ape? Sing elek kan protes, senang ngemis ape? Pangeran ape seneng dijaluki. Saya ratus kula nu, ratus kula nanti kiai. Ya nasib kula ra jelas gak apa-apa jaluk. Gusti kula kadang-kadang nyuwun sithik mon Gusti jelas sithik kok misale. Tapi saya tidak pernah, alhamdulillah saya tidak pernah. Dengan jelas nasib ning dunia orang. Kalau orang kepengen jadi orang bodoh. Kali nasib saya secara materi itu jelas. Paling banter umurku cek 40 tahun kan. Gue nak iso aja repot. Nah, kula nu donga bojo kula nganti wedi. Seneng lho Gusti jenenge mati. Ya ora seneng cuma ning donya ora prospek. Ya ora seneng nganti seneng mati ya ora cuma ning donya mboten apa prospek. Misalnya kumpul wong soleh ngene iki untunge opo? Kumpul wong zalim ra oleh, kumpul wong soleh ora jel. Untunge opo? Enak mati kumpul pangeran. Mulane jare Nabi pas awake kabudut ditugani Aisyah, ditugani Fatimah. Terus sama ada Sayyidina Ali, ada Sayyid Fadl. Itu Nabi tanya gini sama Fatimah, "Ya Fatimah, andaikan kamu disuruh berteman sama Allah sama berteman kalian milih mana?" "Ya tentu ya Rasulullah saya milih berteman Allah." Terus Nabi, "Saya juga demikian terus kabudut." Jadi itu ya memang orang-orang baik itu begitu. Namun melarat-larat kan rawani mati itu. Kamarat utangnya kayak kasusnya kayak tapi jenenge urip sumpah guys, masyaallah. Entah cara berpikir Anda entah kayak apa saya tidak tahu, tapi itu faktanya, paham? Mohon kula baleni malih. Jadi makna sujud sebenarnya itu paling enggak tauhid kami itu benar. Bahwa jantung kita, istri kita, anak kita, pangkat kita semuanya wa Allah Ta'ala. Itu disebut ning Quran, walillahi mulkus samawati wal ardh. Kalau Allah sudah yang punya, kenapa ketika Allah ngambil kue terlalu berlebihan protes? Susah oleh loh guys, basaria, susah boleh. Sama seperti ketika Sayyid Ibrahim kabudut, kata Nabi, ini milik Allah. Sekarang Allah mengambil. Wa inna bika lamahjunun. Sungguh Ibrahim saya ini susah. Tapi meskipun saya susah, wala naqulu ila ma yarda rabbuna, saya tidak akan komentar, tidak akan ngomong kecuali sesuatu sing diridani pengen. Ngene iku, innalillahi ma akhadha wa la innahu ma. Iki cara jawane iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki penting kalau aturaken sebab sujud yang kayak kita di sholat itu tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Buktinya wong munafik zaman ning donya sujud. Tapi ketika dites ning akhirat atau gak lo langsung masuk ini. Mergo sujud ya ora ati. Wong munafik ning donya ora apa sujud. Tapi nanti ketika dites di akhirat, sujudnya itu rai. Itu disebut waqad kanu yut'auna ila sujudin. Itu nanti ketika dikokor sujud itu tidak mampu. Fala yastati'un. Maka terus tidak mampu. Lainnya mulai saat ini latih, gitu. Kalau sampai sujud, ya meskipun sholat jamaah atau sholat sendiri, entah sekian detik, itu harus benar-benar pernah sujud. Wong Rasulullah namuji sujud sampai ngeten. Nak cerita sahabat-sahabat, termasuk Mu'ad Abu Hurairah. Ya Mu'ad, kamu tahu apa pantangan Nabi neraka? Apa ya Rasulullah? La ta'kulu athara sujud. Neraka itu rawani mangan, bekasnya nopo? Sujud. Makanya pangeran nanti ngendikane pangeran teng surat Fatah simahum fi wujuhim min atharis sujud. Jadi neraka asline pantangan, jenenge mangan wong sing tau sujud tenanan pantangan tenan. Jadi kudune sampean iku neraka ra doyan. Malane gampang sampean ngetes sampean, aku golek sampean kok ora ono. Neraka doyan warak bener sujude. Neraka doyan dadi sujude napa? Lha iku jelas dhewe Nabi neraka iku ora doyan jasad sing tau dienggo napa? Sujud. Mulane ke sujud kudu mulai rambut nganti ngisor kudu sujud kan. Ya minimal dilatih kayak saat tadi. Sampean makanya tafakkur saat dan orang alim itu kalau berpikir 1 jam itu lebih baik dibanding ibadah tidak tahun. Maksudnya pastikan bahwa semua milik kita milik Allah Subhanahu. Wong kula misalnya ape mati, misalnya kapan-kapan kula ape mati. Orang ngarah kula nangis misalnya Mustafa nangis orang ngarah. Karena ya gampang saja. Orang-orang alim itu rata-rata kalau mau mati itu guyon karena cara berpikir orang alim itu gampang. Saya punya doa yang dibaca oleh habib-habib yang alim-alim, yang para pengiran itu, ngomong ya Allah, engkau ini punya reputasi merawat saya zaman saya janin, zaman saya di kandungan ibu. Saya tidak bisa ikhtiar, tidak bisa ngatur makan saya, tidak bisa ngatur gizi saya, tidak bisa ngatur energi saya. So, saya baik-baik saja dalam kandungan ibu saya. Padahal kode karo wong kelem, ono air tuban, mbok kadang ngamuk, bedaki pitik, macam-macam betul.
kadang ngujar-ngujari wong ning pasar. Paham ya? Kita ini pernah hidup di dalam kandungan, punya nafas, butuh rezeki, butuh asupan gizi, butuh oksigen. Artinya Allah punya reputasi mengelola kita dengan keadaan begitu. Tentu engkau juga mampu mengelola kehidupan saya setelah saya di kuburan, karena itu tidak beda jauh dengan zaman saya di kandungan. Ini pikirannya orang alim. Jika orang terus bisa menganalogikan, mengkiaskan, ternyata Allah punya reputasi mengatur kehidupan dalam kuburan. Ini kuburan ini bohong ini. Malah pangeran ngendikan fi dzulumatin salat. Saya ini punya reputasi ngelola kamu fi dzulumatin salat dalam kegelapan yang 3. Lah iya toh. Pertama wong sperma ning gegere bapake. Jika Mustofa ini wis gawa anak putune go ngalor ngidul kudanan adol roti wis gawa ngalor ngidul. Itu Allah punya reputasi mengatur sistem ketahanan sperma ada di bapak. Bimbene sulbi wat bariku ditransfer rabi. Ning gone rahime ibu. Artinya dengan reputasi sepanjang ini masa sekarang kamu meragukan reputasinya pangeran mau perkara saiki ape dipendem wah ning kuburan dhewean. Ambek sapa? Oh pangeran tersinggung. Cangkemmu lha kowe dhisik ambek sapa ngono paham. Blok lha kowe dhisik enggak ambek. Ora usah takok ngono, iku ora mukmin jenenge paham ya. Nang takok mos kowe sampeyan mati mbek sapa ambek pangeran Gusti. Yo petise sapa. Lah iku pangeran saking dukane ning gone Quran. Darni maknane aku gak ro dhewean. Soale pangeran wis ngendikan bazar niku rodok kudu ngamuk. Aku baro dhewean, malaikat tukang hisab barno aku mbek wong iki. Lah iku pangeran ngetes ngoten kok. Mustofa ki nek pancen ning donya sujud mbek aku, saiki tes kowe tak kon sujud. Ku nek iso sujud tenan swarga, nak geblak neraka. Wah. Mila dimut. Betul. Lah cuma sing wong mukmin digeblak-geblak iku kok terus iku para nabi, para ulama, para wali dikek hak syafaat. Jadi kok nabi, "Cung, sing tau ngaji kowe syafaati." Waduh. Lah iku ora gelem. Ora repot. Mboten iki tenan, iki ngaji tenan. Jadi memang kula niku krasa tenan. Sujud itu sesuatu yang mudah, itulah dilatih. Saya itu sering berdoa sama doanya para wali-wali itu tidak doa minta tapi kayak tadi. Ya Allah, Engkau punya reputasi ngatur rezeki saya zaman saya di kandungan ibu. Toh saya sudah bernafas, butuh gizi, butuh oksigen, toh Engkau juga bisa. Bahkan Engkau punya reputasi menciptakan bapak kami Adam dari tanah yang mati. Jika kalau kita kembali ke tanah itu ya paling tidak kita ingat reputasi Tuhan menciptakan kita dari tanah, mengatur rezeki kita zaman di kandungan. Paling tidak Anda itu tidak janggal atas reputasi Tuhan nantinya mengelola kita setelah dikubur. Terus sampai kaya wong kafir terus takok aida mitna wa kunna turabau wa itu. Nanti udah sampai terlintas kejanggalan kaya wong kafir mosok wis lemah iso ditangek. No, paham ya? Lah carane ra jagal piye? Yo memori reputasi Tuhan di masa lalu eling. Paham ya? Lha iku sujud, ngene iku jenenge apa? Sujud. Jadi sak utekem, sak pikiranem, sak organ tubuh, sak sel-selem sujud. Makanya Nabi kalau ingin jadi orang baik kata Nabi nak donga awamaj'al fauqi nuran wa min wara'i nuran sampai wa fi azmi nuran wa fi mukhi nuran wa fi sa'ri nuran. Jadi yang punya nur kita ini ora kok kowe pas sujud kok. Rambut kita punya nur, otak kita punya nur, sumsum kita wa mukhi punya nur. Jadi kamane sak obah-obahe sarape penuh nur tauhid, nur sujud. Lan kula nak gejolokan mbek wong alim-alim, wong apit-apit rapati ngalim. Gus kula nu dalail 3 tahun. Tapi ngipi kula tetep wali jenengan ya karuan cangkemmu ngono mbok omongno. Saya itu punya teman dalail 3 tahun. Wah, kusuke tak boleh. Ini terakhir dalail sowan kula jarene. Kok potongane cek kalah begini. Karuan bekas. Karuan, barang karuan bukat. Itu dia tanya, sirinya apa? Ya sirinya aku ngalim, kok siri-sirinan, karuan siri rahasia itu barang karuan mbok omongno. Kuwi karuan gawe Nabi nak nyingkire wong alim saja luwih apik timbang ibadah wong bodho swidak taun. Tapi kan lagi 3 tahun ya adoh. Suwi 3 tahun ora banding malah lagi apa? 3 tahun. Wah, aku cangkemmu lho kok ngerti. Wong ngipi-ngipi dhewe kok saiki malah takok. Wong wis wanrene ora ngongkon om. Ya mesti terang api-apian masalah opo. Tapi ya jagal tak maki-maki lho. Karena orang alim itu kalau berpikir itu gitu. Berpikir itu tadi, misalnya sujud.
Orang mengartikan sujud ya kayak kita sujud dalam sholat. Itu memang sudah bagus dibanding sing ora sujud. Tapi orang munafik itu pernah sujud kayak kita. Ini zaman Nabi, orang munafik yang sujud. Malah imamnya kanjeng Nabi. Orang munafik nak sholat zaman itu imamnya sinten? Kanjeng Nabi, Radri Mustafa. Dia ini makmum mbek kanjeng Nabi. Pas ihdinas siratal mustaqim dimaca Nabi. Wong munafik yo muni amin. Ayo oke. Tapi karena mental atine munafik botos, mbok ngamini dongane Nabi tetep ora aman. Mergo atine gak sujud. Paham ya? Wong munafik salate makmum Nabi. Berarti Nabi donga ihdinas siratal mustaqim wong munafik muni amin. Tapi tetep ngobot mergo atine ora sujud. Paham ya? Makanya nak sampean kepengen sujud yang bener, dimulai cara berpikir yang benar. Ya Allah, saya ini tidak pernah janggal. Kenapa saya istilahkan ini jantung saya, istri saya, anak saya, uang saya, harta saya. Kok saya tidak punya bukti punya. Sertifikatnya jantung kamu tidak punya kan? STNK-nya juga tidak punya. Surat jalan ke keluyuran yang bumine pangeran atau penganggut trayek. Aku wong Rembang itu untuk Yogyakarta penganggut trayek. Oh enak ya, keluyur tuh dindi. Usu-usu kayak bobo ngaku Mustafa santriku kok penak. Segawe Mustafa to apa aku santriku. Lah Mustafa lah apa ngaku aku gurune. Aku ya ora ora padha. Padha ora jelas. Mana buktinya? Misalnya aku takok mana buktinya aku santriku. Ora ada bukti ini loh. Toh kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya. Tapi pas diambil bengok. Oke lah susah itu boleh basariah. Tapi ini kalau terangan. Man kalau nganti saat ini jadi ulama sering nangis. Kenapa teori sujud itu tidak dibesar-besarkan? Padahal inti hidup itu sujud. Sima hum fi wujuhim min athari. Dan dawe Nabi jelas. Anar la takul athar sujud. Neraka itu pantangannya mau mangan athari. Jadi normalnya sampean gak mlebu neraka. Mana hasil kula? Wah normalnya sampean gak mlebu neraka. Makanya Quran kalau muji-muji sujud tak ngamek. Astajidun. Mesti disebut dhisik wong-wong sing napa su. Ketika orang desa soal Nabi ya Rasulullah saya ini ingin masuk surga. Jawabannya Nabi hanya satu. Fa'in ni ala nafsika bikasrotis sujud. Bukan apa yang bus warga bareng sampai aku. Fa'in ni ala nafsika bikasrotis sujud itu mesti ngakeh. Lah sujud sholat 5 waktu orang ngakeh. Tapi nak sujud kok wong alim per detik per menit sujud. Ya per detik per menit nopo? Sujud. Kena kuat yo niru aku, nak kuat yo kepengin niru. Tapi nak syafaat itu jajal sih lepas, ngel-ngel wong, enak itu syafaat. Bukan aku rasa sih ramen Allah betul tadi. Sesuai ramen Allah. Ya sesuai tadi. Sama dengan ngaji wes suwe, masih orang jelas. Saya belum khawatir kalau lu melete meneng, melaku-melaku ada kuburan nangis. Dene jarene, kenapa you nangis? Jaret, iya, wangi diseksa aja. Bareng Sabtu Qadir marani kuburannya. Ya Allah, ini pernah sowan saya. Kudu orang diseksa, nanti sowan kula. Terus langsung bengok-bengok. Jadi sekedar sowan Sabtu Qadir. Tapi aku mau penan sowan. Wah, mati aku mendapati Sabtu Qadir gak. Mun kula Fatihah ibadah Sabtu Qadir. Wah, kula mboten saged kudu ngaji. Enak sowan wong alim digo sowan. Sowan dolen. Wong alim ya tukang mulang, wong alim itu apa? Bangune tobit tapi gambar wong. Ini penting kula aturaken. Jadi makna sujud itu ketundukan. Sebab itu langit bumi darani sujud. Srengenge maca posisine dhuwur nggih darani sujud. Rembulan tenajan tone dhuwur darani sujud. Karena hakikat sujud itu ketundukan terhadap kersane Allah Subhanahu wa taala. Lah cuma ekspresi fisik misalnya kayak kita sholat itu ada aturan-aturan fisiknya itu tadi misalnya ada 7 anggota tubuh yang kita sujudkan. Tapi hakikat sujud itu lebih dari itu yang ritualnya. Ya itu yang nopo. Makanya ketika Abu Bakar itu dikatakan Nabi Abdulun Nas, itu banyak sahabat yang ibadahnya jauh di atas Abu Bakar. Masalah tahajudnya, qiyamul lailnya, puasanya. Ketika bertahun-tahun begitu, tanya Nabi, ya Rasulullah, apa sekarang orang terbaik masih Abu Bakar? Ibadahnya sudah kalah dengan saya. Sahabat itu lucu-lucu, kita konten. Dari Nabi tidak. Kamu dan orang sedunia dengan imannya dibanding Abu Bakar itu masih menang Abu Bakar 1. Kenapa ya Rasulullah? Jadi
mawakara fi qalbi. Dia prinsip ketuhanannya sudah mantap. Jadi mawakara napa fi qalbi. Jadi kayak nyanyi aku mutus kabutan. Kadoan cara wong napa? Wong 3 tahun ape nyanyi tak omongi. Kudune ora 3 tahun dalah ilmu. Nak nyanyi aku sudah tahun. Iku mau banding sak jam. Banding betul. Lho boten nanten tenan. Nak ulama njen mandi tenan. Mboten nanten mandi. Saya hingga detik itu masih belajar ihya. Saya itu punya ihya entah berapa sampai lali. Sinaune khatam piro nganti lali. Saya akhir-akhir ini semenjak gak melarat teman-teman niku punya kitab pegangan tuh minimal 3. Saya itu punya ihya itu yang dulu saya pakai pelajaran sampai rusak. Terus saya beli lagi cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Kemarin tuh ada edisi ihya yang komentatornya itu para habaib. Termasuk Sayyid Abdul Al-Haddad, Rotibul Haddad itu yang ngarang napa Rotibul. Jadi saya itu punya ihya itu yang disarai wong alim non sayyid. Sing disarai alim sayyid sampai sing disarai aktivis. Ngono kuwi bedane akeh. Saking seneng saya sama Imam Ghazali sampai wah kalau sampai ora kebayang. Di sampean mikir ada dua mereka rugi barang entek cara waktune sampean. Nah ini bukan saya sombong ndak, biar sampean sadar kalau sudah merasa ulama, itu harus tanggung jawab di depan Allah. Dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar, saya ikut berpikir ala Imam Sinten Ghazali. Makanya dulu bapak saya itu ngijazah saya begini. Pak, kowe nak Fatihah kok niate mamang. Ya Allah, saya baca Fatihah, saya punya niat kayak niatnya Abdul Qadir Jilani. Saya baca Fatihah punya niat kayak niatnya Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali itu juga meriang ngadepi pangeran. Ya Allah, saya Fatihah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad. Wah, itu orang. Jadi itu betul. Saya ini suka aku tua sadar. Ternyata isi hati itu berat. Ini bener Mbak Khalil Bangkalan. Ini sangat pede sebelum meriang. Nah, karena orang mati. Ini cerita nyata. Mbak Khalil itu orang mati. Misalnya coba nak 20 tahun lagi SD sering mati misalnya. Coba mati dulu kan wadir mati ayo keselen toh kaya. Lho iya to, 30 tahun kan 20 tahun wis gentenan. Saya kan tak zian nili anake sunat kok nak mati lho mesti lah. Lho iya lho ora tau dimati. 10 tahun nak amen rutene ra napa? Engko nek umur swidak 70 iki kan kancaku karek sira. Terus cerita putune, karek aku tok cung, karek mbah tok liyane wis do napa? Mati. Jadi Mbak Khalil Bangkalan itu nak ono murid-muridnya mati. Kalau bapak mati, kalau dino Pak Asin kan keselen tuh. Jadi takziah. Ya mesti aku kesusu yo. Pokoknya nak takoki pangeran, takoki malaikat mungkar nakir muni rombongane Mbak Khalil. Kira tak jawab. Mergo dhek mau nalkin marab buka manabiuka wa madinuka. Kesuwen yo jadi. Daripada kesuwen itu wis pokoke kandhani yo nak takoki mungkar nakir kira rombongane Mbak Khalil. Enggak misalnya nggone Pak Asin. Ya sing Mbak Khalil. Ya sing soal kulpat kan mangkel ya. Iya karepe Mbak Khalil diundang tenan-tenan. Ya mau ngono tok. Nah ternyata suatu saat kan kon jawab ketua rombongan tuh. Pikirane wong akeh kok jawab Mbak Khalil tuh. Ternyata Mbak Khalil pas rumah ketemu kancane habis kanca kan gak wani guyon, Den. Jenengan kok pede, jenengan wani sangat bukan. Ya aku lah kan tadi ketua rombongan, aku jawab Nabi Muhammad. Aku lah kan tadi apa? Ketua rombongan. Ya, mungkin nangkir kan di Nabi Muhammad meriang dah. Mungkala Abdul, kalah apa? Nego disebut yaumanat ukula unasim di imamihim. Jadi wong kabeh sampeyan dipanggil lu nganggo ketua rombongan. Kowe ora iso mus ketua ora iso abot. Ora level ora napa. Mulane wong kon maca selawat maksude ben tetep duwe ketua rombongan. Muga selawatan dintampa Nabi dadi ana daftare. Ana napa? Sekali rasi tombol kan gak ada daftar. Melani suatu saat itu ada wong lomo, ini kisah nyata. Ada seorang, dan ini pas butuh ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi, ini pas butuh, tidak bisnis. Ada seorang syarifah, masih cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan, walhasil dia itu minta sama seseorang. Ya bulan saya minta uang, saya ini sudah 3 hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Si Fulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan Syarifah ini lupa silsilah nasabnya. Ya saya tidak punya bukti, itu tidak dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus mimpi di Roro Mahsar. Orang sibuk kayak apa di Roro Mahsar. Terus dia ketemu sama Nabi.
Ya Rasulullah, semua orang itu bingung minta syafaat engkau. Saya ini umatmu. Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun golek mergo. Bukan Nabi ya tanya, apa buktinya? Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, apa kapok tenan den bodoh. Nanti kita kira ono buktine lho, sak santriku. Kudu golek bukti Gusti. Kan rong aku saya kan ndak ngeluarkan sertifikat kan. Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, artinya ra ditulis ning notaris Tuhan, paham nggih? Mulane syarat ibadah ditampa ana kira mangka tidin ya lamu nama tab alun. Kudu nganti ditulis. Jadi syarat ibadah ditampa kudu nganti ditulis. Untuk sampai tulisannya sampean bulet-buletan setip-setipan. Lho nggih ngamal wong ngeten misale sampean saiki salat ikhlas. Bariku kecampuran riya mbek malaikat dibuset. Bar sedekah bariku ngundat-ngundat dibuset meneh. Bariku bar sedekah pamer dibuset meneh. Mulane disebut Quran la tubilu sadaqatikum bil manni wal adha. Iya ana catetane tapi catetan dihapus busok dicorek. Sampeyan laporane kun ndi catetanmu? Paham? Makanya pangeran sering ngendikan wala tubilu amalakum. Ibadah itu dibatal loh. Misalnya sedekah batale bil manni wal adha. Begitu juga mulang, itu batale ora ngundat-ngundat. Mulane termasuk sirine kena apa kalau ulama ra seneng diswani, ra seneng kenal. Tak kenal karena ora ngundat-ngundat. Jadi kabeh ulama distrik yang saya tiru dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang enggak mau kenal santrinya. Bermulang ning didi tapi syaratnya suatu saat dia itu kecemplung sumur. Saya pengira dia lucu, ulama gede kok kecemplung apa. Oh, dan pengira duwe seni. Mulai separuh ada di Imam Sufyan Ats-Tsauri, tapi mungkin sampai 2/3%. Dan arah kenal kan gak kepen udah kenal orang udah piye. Gimana hidup kenal kalau saya elek-elek itu dia kenal sama Mustafa itu kadung takdir, napa? Ayo bareng kecemplung sumur itu didelok wong akeh wis kayak pengumuman ngene kan sumur ning Arab itu ning itu teng Irak ya bae. Sufyan Ats-Tsauri ini guru Imam Malik termasuk tiang top. Imam Syafi'i di murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi. Termasuk sinten Sufyan Ats-Tsauri itu populer sekali. Dan itu didelok wong akeh. Dia tuh lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut sinten Sufyan Ats-Tsauri. Niku cek ngumumno. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya ya Imam. Tapi hal minkum mayasmaul hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah. Kalau begitu saya tidak mau. Mergo kuwatir tak ditulung aku dadi opahe dhek mulang napa. Modal kalian dulu. Bola wong kira tau ngaji dhek kakelan. Mergo sak kawasan ngono tau ngaji. Sufyan Ats-Tsauri melarate ra karuan. Wah, lu kangelan, akhirnya ono sing mulo wayu golek liya desa iku wayelan. Kowe tau kenapa Sufyan boten ayo beneran. Mbak Sufyan wah kula blas ora tau ngaji ngene kan ora kenal. Berarti kan ngomong krono boyo krono pangeran ora kenal jenengan. Yo terus gelem. Tapi cara Sufyan Ats-Tsauri jauh urip tak goblok. Tapi sing golek tapi para Sufyan Ats-Tsauri jauh urip tanya. Tapi sing golek roti sing niku satu jenengan. Doa. Ya tapi wis kabudut saiki dhewe swarga wis mbok. Tapi sampe nek ketemu tetep tak takokno. Lah Sufyan Ats-Tsauri dalam mazhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Ya, dalam kitab napa? Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia ngikuti Sufyan Ats-Tsauri. Dan itu yang saya tiru. Cuma aku ya tepaan ana sing kenal Mustafa Barang itu paksa. Ora dikongkon moro-moro. Jadi kok nasib padahal ora karepku. Iya karep beda iki. Sufyan Ats-Tsauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan, jika Anda punya penyakit hasad sama orang mukmin karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya kita Pak D, Pak Lek, konco, kowe nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal. Sampean tahu uangnya situ 1 miliar, tapi ngekek gue mau 5.000. Sampean tahu dia punya mobil 3 nyileh ora oleh. Kamu kenal karena kamu tomak. Karena kenal kamu tomak. Kalau tomak terus punya kriteria, nak gangge duwe akeh barani medhit, gak jadi mobil barani medhit, ketemu rata kok barani angkuh. Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang lebih angkuh, lebih medhit. Tapi karena kamu tidak kenal, tidak pernah menfonis kan? Karena tidak kenal.
Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia tanya, kenapa Anda, kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kok kebalikannya. Ya bergerak kenal terus kecewa, nak ditektir kenal ya Allah. Jadi kalau lebih sampai ini tektir, nak tektir lah, nak maksudnya tektir kenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau kiai populer mau organisasi, nah, organisasi orang hisape, berpaham ya. Tapi nak tektir kan, mana hisap pangeran. Sing kalau pengen kenal Mustafa di sini tentu Gusti. Karena kan nggak lewat organisasi. Makanya saya punya teori, ini misalnya gelas, saya sering ditanya sama kiai-kiai di Rembang, Gus kenapa Anda jarang silaturahmi buat nanti tindak, juga gak seneng ono tamu. Gelas tuh kalau rawan bentetan, ya jangan jejer, karena rawan bentetan. Sama seperti kita sebagai kiai, mungkin punya istiadat yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan geser. Tapi kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah, lana amaluna walakum amal, ya sudah. Makanya ini siri saya, kenapa sama lu tuh banyak lu santri-santri sarang, yang dulu ngaji saya itu kalau kolnya bapak itu ingin saya undang sampai nangis. Lagi legus kole bazuber kol sarang jenengan undang kole apa jenengan kok jenengan nanti undang. Gak dosa teko. Bukan apa. Saya ini merasa ada siapa-siapa. Itu sampai nangis semua suara saya itu. Bu kalau nak kole apa jenengan juga gak. Itu sampai orang setengah kali. Acaranya bareng noni Rembang. Buat duluan Gus mampir. Bukan apa ini sebetulnya ilmu ya. Ini memang kalau kita terlalu kenal, mungkin banyak target. Ngaku murid kok gitu-gitu saja ruwet. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper, yang ragilem kenalan. Tapi juga punya trauma sama wong sing kenal terus diorganisasi, terus ngasih lo duit jadi pundi-pundi uang. Itu juga saya khawatir. Kira aku dono takku, tapi sama tak didono. Biar kejagalan sampean pada saya itu terjawab. Tak pikir sampean khusus nudan. Nah aku di alasan itu. Tapi kan tetap ra paham, kemudian ra tau mulang, ra tau sinau. Itu secara sore wis gak keceplung sumur. Agar wong penulung cek. Hal minkum mayasmaul hadis minni. Apa di antara kalian pernah ada yang ngaji hadis sama saya? Ya jawab, kuluna pernah. Kita semua Idan saya ada butuh. Mau tenang ditulung. Wah akhirnya mau golek wong sira ono kenal akhirnya gelem. Mergo ora tau ngaji deh. Ya, tapi cara mengenal sebentar tak takon nang suar. Tapi sing goleki tetep santrine. Piye kira-kira jawab dhek ku piye? Paling ini cangkem murah. Tapi terserah kau enggak. Ya kan, ya kan gak mungkin apa Mustafa warga bukan. Kan diwara ulama-ulama ngoten. Lah apa kesulitan apa ulama ndak kesulitan apa. Totalan duit rapat di duit. Paling cocokan ngoten iki. Itu Imam Ghazali ngikuti itu. Karena Imam Ghazali sadar di era beliau Imam Ghazali lahir tahun 450. Kapudute 505 Hijriah. Nggih, kula baleni malih iki. Imam Ghazali lahirnya tahun 550, kabudute 505. Itu era-era orang-orang hebat. Itu wis ana drengki. Imam Ghazali pernah jadi rektor Nizamiyah. Itu diangkat oleh presiden namanya Nizamul Mulk. Itu sudah banyak yang drengki karena kumpul orang mesti dia difasilitasi namanya rektor. Di Baghdad itu dulu sudah masih. Dia akhirnya minggat, nggawa timbar sok mek dom jahit, minggat ning Allah. Ya dia kalau ditanya, jenengan mulang ku ana manfaate akeh. Jabe dene ya tapi madharate akeh wong hasud wong drengki. Tapi jenengan kan manfaat. Nek aku ngrasa manfaat malah ra manfaat uga ilmuku pangeran. Aku nek ngrasa manfaat malah gak manfaat. Pokoke sing kang ngandani dibantah. Mungkin wis kenal pangeran dikandani. Akhirnya sing takok atir takok. Takok dia beto tiba. Mergo migate mau tiba beto jahit. Beto jahit lho, dom. Mana pulau itu tentang pulau sing ono ya demi tak apa lebih memudahkan. Pulau nganti saat ini nak sarung pulau yang beda itu tak jahit ya. Kalau yang kaitan gue sholat nganti saya gitu tak jahit. Kenapa betul timbo? Ya mereka mulai pangeran. Butuhku suan itu pangeran sholat. Sholat itu butuhnya banyu. Banyu kaitannya be timbo. Jadi aku gak timbo tok. Mereka butuhku oneng alat mau. So, kalau betul dong. Sarungku mau sih tahun asal tak jahit. Ya itu seminggat. Minggat di hutan terus dia ngarang isya. Ngarang Isya, ngarang Minhajul Abidin, semua kitabnya beliau itu dikarang di hutan. Tapi hebatnya beliau meskipun ngarangin di hutan, beliau tetap ngarang muamalah bil khalqi. Misalnya kalau sama istri baiknya kayak apa, nak ketemu santri kayak apa. Maksud dia ya bilang, nabi santri sing apik, sing alus, bojo sing alus. Jadi dia sing ngalas, urusan be wong. Tapi dia tetap ngomong begitu. Ya lucu tuh. Nah, sebenarnya dia minggat di alas itu trauma. Ini kalau nanti jadi tonton mriki, beliau sempat iktikaf ning Masjid Aqsa. Tapi dia rektor populer sekali. Pas itikaf di Masjid Aqsa,
dia nggak ada yang tahu kalau dia Imam Ghazali. Ya namanya wong soleh kan itikaf itu neng masjid kan orang ini klub, dia tetap neng masjid. Kan kamu mungkin dia neng gon wisata. Bareng pas dia bebo melok ngaji, pokoknya kepen jadi wong awam. Ternyata si ustadznya yang mulang itu dia muni kolal Ghazali, sedikit nyebut kolal apa? Itu Imam Ghazali ada di situ. Waduh. Meriang deh. Wah, aku itikaf neng kene suwe-suwe konangan aku Imam Ghazali bar terus minggat lagi. Jadi dia minggat di hutan sebenarnya dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia minggat di masjid. Ternyata guru-guru di situ pegangannya kolal. Yang kula nanti ngalami bolak-balik. Kulo biasa nganti sak nitong pasar. Berani ke Nur Salim lho sing alim jenenge Gus Ban. Jenengan kenal itu kok itu kulo. Waduh. Wah, makane. Gen ngertos tak. Lah jenengan apa ada waktu? Jenengan kok aneh-aneh mboten urusan kulo. Karena saya memang nggak pernah pidato, hingga detik ini nggak pernah pidato. Saya berkali-kali. Nanti saat ini sering kalau badai teng sarang, kan sering ngebis, sering gue mobil, sering pas ngebis sering diceritain. Anak gue harus sekolah teng sarang, pun alia, ya alhamdulillah pun ngalim, dia meninggal. Ada gurunya itu saya. Pas saya ke situ tuh mau mulang, bareng pas jalan dia mau ke madrasah, bareng belajar apa itu budi, badai di madrasah. Bareng ketemu anak-anak sudah nyusup pulang. Masuk ini kan Gus Batu, kasus tinggal. Wah makanya itu saat saya aja ngalamin gitu, apalagi imam itu. Gus, itu tidak ada yang kenal di Palestina. Semua kenal Kolal Ghazali, tidak tahu orangnya. Gak ngerti orangnya sedang itikaf. Ya wudhu, secara saya ya turun isor beduk lah kemulan terus ngerti. Waduh, secara saya ini. Nah ini hanya amar sepanjang ini. Oh orangnya aman, kowe ora bodoh, pancen bodoh tenan. Kula nu de kanca niki kisahnya. Kula nu de kanca niku mulai mondok niku puluhan tahun kalian kula. Ora alim, mergo senengane dukun. Beda senengane apa? Dukun. Orang alim, nanti saiki nyai orang alim, dhewe tetep orang alim. Iku tiap ana wong takon, sajane kula ya iso, tapi wedi riya dadi ben dijawab Gus bae. Wong kula kurang ajar. Dianggara pertanyaan angel-angel dek neng. Sajane kula ge saged, tapi timbang kula kuwatir riya, pamer iki kesane dijawab Gus Bak mawon. Lu nganti saiki citrane dadi ikhlas. Gara-gara oleh kurang ajar. Santrine kuat. Tapi isane paling maca takrib, ngerti takoke hukum wis bulet tidak wis ra iso. Ana ra iso hubungane gak sowan aku. Niki Gus badhe tanglet. Jadi kulo ge saged wedi napa? Riya. Kurang ajar. Lah padha sak kelas ge wani mawon bae kulo. Wah, nganti saya. Sing salam tablek yo Dek, sing mulya yo Dek. Wani saiki mumate nang ngelem. Insyaallah tiang kok ikhlas ngoten Gus. Latiru. Ikhlas buamu. Buento. Jadi kita warai, kita bodoh kita ketemu bodoh dari saja ni kulo tak. Tapi mesti pak. Semaan yang ngono kan misalnya rapatilanya. Kulo mau coba mas Dajud mawon. Mau semak wong bulet tenan banyak. Paham ya? Jadi ini kulo peringatan jenengan. Jadi nak sampean kenal tiang niati silaturahim. Silaturahim bagian dari sunnah Rasulillah. Tapi nak ra kenal wong niati ngilangi hasud drengki gedeng. Mergo wong drengki gedeng hasud mesti krana nah. Jadi agama itu senangannya melihat dua sisi yang baik semua. Nak kenal niati silaturahim, nak kenal niati ngilangi sifat kebencian. Karena orang itu bisa benci, hasud, tomak kalau nah ini Imam Syafi'i itu lucu. Saya berkali-kali punya kitab yang Durrus Syafi'i. Itu hanya nasihat-nasihatnya Imam Syafi'i. Nak nasihati dipek menangi dia. Mau rata-rata ulama ini kados kula ngeten. Iki cangkeme elek-elek tapi apik. Ana muridé cerita. Ya Imam Syafi'i, saya ini punya tonggo gedeng kula, sepundi. Man asa ilaika faqat atlakoka. Wong ngeleki kowe malah enak to kowe bebas. Ora ngara utang kowe, misale kowe nggo mobil mbok selip yo pantes wong wonge ra seneng ku. Misale kowe digawe ra pokoke berkat yo pantes wong wonge ra seneng. Terus Imam Syafi'i nak ngomong penak. Saya tahu apa lafadznya. Man asa ilaika faqat atlakoka. Wong elek mbek kowe iku merdekakno kowe. Iya lah, misalnya kowe ketemu aku gue mobil gak gue deki ra pantes mosok Gus Bak ra dideki. Misalnya aku masuk sepeda motor Mustafa Kuduana suka nyeben tetep tak deki to Mustafa makhluk iki aku kenal. Tapi nak Mustafa terkenal tukang ngrasani kula ngelek-ngelek kok solid mereka. Lagi Imam Syafi'i nang ketika ada sepeda. Man asa ilaika faqat atlaqa wong ngeleki kowe malah
Kalau kayak wong kiai apal Quran atau kiai kan rata-rata ono sing gedeng malah penak atau bebas jambatan. Nah, lah nek sing apik iku lho, sing apik iku ya dibagusi. Bagusi wong perintah Kanjeng. Kabeh sedanten ya apik kabeh, menyang pangeran gawe ku apik kabeh. Cuma kowe utekem iso nampa ta ora. Muridnya nih, antal imamnya jadi imam tenang. Lah kula nganggo mantap sing ngoten niku. Pokoke enak. Nanya ditekbir kenal, misalnya kalau Mustafa kan ditekbir kenal, anggap aja silatur, nah sing ditekbir kenal ngilang no visa, karena kalau tidak kenal itu tidak ada toma, tidak ada hasud, tidak ada memperbudak. Ini podo enak, empon aja itu jenenge sujud, ini jenenge sujud, tunduk ambek kabeh kersane pengen. Misalnya kita bojo sudah, ya enak, kena ada harmonis pantas, lu ke bojom ju, bojom harmonis ora mbok lus-lus kan gak pantas. Mun bojo kula nganti saiki arep-arep kula ngamuk. Perkarane nggih ngoten. Kula jajal semua mu jenengan kepen mbok wales ora mbok wales. Malah enak ta, Mbak. Aku nek arek mbah yo terus pantes. Ora ngekek yo pantes. Ngomong ngekek wong ngamuk. Dadi ajane gampang urip. Kowe terkenal di bojo judes, cara jarang goncekan, jarang harmoni, tangga maklumi. Mesti nyalano bojo, penak gitu bojo judes. Cara kowe rapati napa kowe mesti wong nyalano bojo. Kowe di bojo ramah lupa nabian. Kelaparan si wong nyalano kowe kabeh. Wong bojo apike ngono dibaro telah. Dadi ki ana pada piwak sapi judes yo oke. Apik yo. Iku ulama tenan. Aku lho cek eling kata-katane. Man asa ilaika faqat atlaqaka. Wong sing eleki kuwe berarti bebasno kowe. Bebas tenan. Wong tukang ngrasani kuwe elek kowe ketemu ning jualan cek apa solid kan kiamet. Kono yo maklumi. Perkarane jen musuhe. Wah, kok damai. Nah, kula nu duwe kata-kata Durrus Syafi'i. Terus Imam Syafi'i lucu nggih, Pak. Niki sing kanggo hafal Quran. Agar bunyi maca Quran khatam. Dadi luwih hebat Imam Syafi'i timbang Gus Dur. Nah, Gus Dur takoki Gus, ada ini orang rasional kenapa kok sering ning kuburan? Habis sama orang hidup ditipu melulu. Dari konconan wong urip dibodoni wae. Nah, orang mati kan sudah tidak bisa apa? Menipu itu yunani Gus Dur. Jadi Gus kenapa sering ke kuburan? Habis dengan orang hidup sering apa? Ditipu. Nah Imam Syafi'i walian. Tiap malam tuh khatam Quran. Itu Imam Syafi'i sudah gitu itu masih kalah dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau pagi itu khatam sampai jam 4. Malamnya bayi khatam lagi sampai subuh. Jadi satu hari dua kan. Tapi kalau ditanya kenapa Imam Syafi'i kok bisa khatam Quran tiap malam dan penuh? Lah iya jagungan ambek wong sing tak senengi wae asik. Jagungan mbek manusa sing pinter wae asik. Pemenang iki jagungan mbek pangeran. Dimang jagungan mbek makhluk, aduk jagungan mbek napa? Pangeran. Jadi dia ya asik saja. Dan dia dengan penuh ta'adzuz. Ta'adzuz itu angkuh tapi benar. Kalau bahasa Arab itu ya kalau sombong itu takabur. Tapi kalau sombong tapi benar namanya ta'adzuz. Namanya ta'adzuz. Jadi kalau sombong benar namanya ta'adzuz. Dari Imam Syafi'i, "U'izu nafsi an ayatakallama bi makhluqin." Saya ini menghormati diri saya. Kalau saya bisa jagungan dengan Allah, ngapain jagungan sama makhluk? Jadi tiap waktu ngaji ini kok eling penjagaan Mustafa. Makhluk enteng. Mau Quran meneh. Misalnya kangen bojo anak, makhluk terus sampai dia ringan baca Quran khatam karena dia mikir daripada jagungan mbek makhluk ora jelas. Ada jagungan mbek sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dulu itu tertanam, ini namanya mikir. Dia sudah tertanam mikir. Sama seperti Sayyid Zainal Abidin itu pernah dia sholat, terus rumahnya itu roboh, kebakar. Ketika kebakar orang teriak-teriak, ya Sayyid Zainal Abidin, rumah Anda ini terbakar. Dia sholat asik. Sampai orang memadamkan api, bajunya mulai kena api itu dia masih sholat. Ketika ditanya, apa tadi Anda merasa ada api? Enggak, saya tidak merasa ada apa-apa. Kenapa Anda tidak merasa apa-apa? Saya sedang asik dengan Tuhan. Tapi tadi ada api, masih menakutkan murka Tuhan. Aku kena geni paling mati, kena murkane pangeran. Gak barbar nganti dunia nopo. Itu orang dulu. Jadi orang-orang dulu itu memang wakorofikal di hatinya sudah tertanam begitu. Tidak sekedar sholat rutinitas. Tidak sekedar. Memang mereka sudah punya prinsip bahwa kebutuhannya kepada Allah itu hebat. Sampai Imam Syafi'i itu janggal. Wong kok asik jagoan mbek makhluk itu maunya apa? Itu dia asik tiap malam baca Quran khatam. Terus pagi biasanya cara mriki 7:30 baru ngajar. Ngajar sama muridnya namanya Imam Muzani, Imam Buaiti sama Imam Rafi. Kalau ngajar beliau Imam Rafi bagian nulis, terus Imam Buaiti itu teman berpikirnya. Sama Ahmad bin Hanbal, itu termasuk ngaji. Ya ngaji aja, ditanya.
Paham ya? Terus ini pentingnya mikir. Nah itu sujud namanya. Dia sudah tahu. Kan kita misalnya sampean takut pengiran nek iso jawab. Mungkin nak salat piro? Apa susu 10 menit. Nah jagungan paling cepet. Setengah jam itu. Apa lebih asik kamu jagungan sama si A si B ketimbang sama saya? Kan iso jawab. Saya Allah tanya. Mungkin nak salat pas khusuk pira menit? 10 menit. Tapi nak kowe jagungan ambek Fuadin paling cepet piro? Setengah jam. Apa betul Fuadin lebih penting ketimbang saya? Lebih asik ketimbang saya? Kowe nek iso jawab ketok kan. Enggak bisa kan? Mulane kula paling pede pas ngaji, kan mulang pangeran, nerangno pangeran. Mulane kula ora si sape. Ini penting kalau aturakan biar sampean itu tidak terjebak. Jadi ini masalah prinsipnya orang alim. Biar sampean tahu khas-khasnya orang alim. Banyak orang yang protes, Gus, kenapa jenengan kalau pas ngaji asik nak ditamoni ra asik. Cangkemmu om, ya beda ngaji mesti bener kok. Nampa tamu ra mesti apa? Bener. Kecuali tamunya itu yaitu tadi nak tepaan takdir ya enggak apa-apa. Bab kula baleni malih. Ini penting kula aturaken. Jadi nak sampean ditakdir kenal niati silaturahim. Nak ora kenal ngilangkan kebencian, ngilangkan tomak, ngilangkan peleceh. Terutama tomak, yang paling berat ngadepi wong. Kula sering berkali-kali bina santri-santri kula. Gus, nak kancanan wong sugih rawan tomak, nak kancanan wong ayu rawan syahwat. Iya kancanan wong larat lawan melecehkan. Lho nggih to, sampean ketemu wong ayu rawan salah, kuwatir syahwat, kuwatir selingkuh, kuwatir macam-macam. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong elek padha wae rawan ngenyek. Elek untune metu kere. Padha wae ngenyek dosa. Utawa ketemu santri melarat rawan bobot budak. Amen dadi candu alam nganti rupane ra rupa wong. Kiyaine men ngongkon mergawe ngacono duwe. Lho tak dalamku ganteng-ganteng, sampe tak dalamku sing itu ya perkara niku jarang ngongkon. Kulo sering ngomong mbek bojo kula. Urip ning donya coba dari Quran liya bluakum. Kenal wong ayu rawan syahwat, kenal wong elek rawan ngenyek. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong kere rawan melecehkan atau memperbu. Sama ini jenis liya bluakum kabeh ku coba. Kenal pangeran kan rawan apa kan? Kan bener Imam Syafi'i, kalau saya bisa kenalan dengan Tuhan dan asik dengan Tuhan, ngapain asik dengan yang lain? Anggere eling ngoten niku ape lainane Qur'ane ra sido. Dua jam nganti khatam. Nah, sampeyan kan khatam perkara nganyahno kok nek semaan ben lancar iku perkara iku. Nah, iku order urusan apa? Ya tapi luwe apik dibanding hafal Qur'an. Tapi ora level wis ulama ngoten-ngoten niku mboten. Lah muga-muga disepuro pangeran anane niki. Mun kula terusno ya. Wah, muga-muga ya anak sujud ora geblak wah bahaya tenan. Wah, ketemu golek ketemu pangeran pas ketemu malam ini naudzubillah napa? Mingkau, wayah. Faya qulu ayuhan nas lahiqat kullu umatin bima kana ta'bud wa baqitum antum. Fala yukallimuhu yawma idzin sapa ilal anbiya. Ora dawuh pangeran yawma idzin al anbiya. Faya quluna farokna nas fid dunya. Wa nahnu kunna ila subatihim. Farok namun misai kita farokonan nas. To farok namun misai kita ana sae manusa fid dunya ing dalem dunya. Wa nahnu te kita kunana kita ila subatihim maring ngancane manusa fa ing dalem dunya ahwaji kuwi butuh. Lasikot wis metu sapa kulo umatin bima kana tabut. Dan iki. Wa nahnu te kita nang tadiru ngenteni kita robana ing pengiran kita ala dikun anak but. Supaya kulo mongko dawuh sapa Allah ana rabbukum. Aku lho pengiran sing mbok enteni. Supaya kulo nah mongko padha ngucap sapa mukmin sing bidol-bidol wong sing ora pahaman. Nauzubillahi napa? Ingkar lucu lho. Malah disampai masyaallah wis. Kulo moto hadis iki mriyang banget. Iki piye nak santri kudu ngene. Pas kangen pangeran pas ketemu malam ini napa? Nauzubillahi napa? Masyaallah. Kedunya ini ning dunya ingat subhanallah pas ketemu pangeran muni napa? Nauzubillahi napa? Saya kulo mengko dawuh sapa Allah taala ini. Hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifuna biha. Iki ape pangeran cek takok. Kowe be Allah cara ketemu iso niteni. Tapi jawabe nek saya kulo nang dia sakit. Lah mau opo nyatane ora iso. Mau kan ra iso to, tapi tetep saiki muni saya kulo nang apa? Nah, fayuk syafu an sakin. Niku yauma yuksafu an saki wa yatauna ila sujudi fala yastad. Fayuk syafu maka den buka apa an sakin saking satir, saking hijab. Bareng hijabe dibuka terus kenal Allah tenan, fayakhiruna sujadan ajmaun. Wong mukmin-mukmin iso sujud. Walayap kolan ora kari sapa ahad nang suci kana kang ana sapa ahad sajadahi sujud sapa ahad di dunya, tapi oleh sujud sumatan krana pamer. Walariyaan lan ora krana riya walani fakon. Wong sene donya sujude mok krana pamer riya munafik
ila soro kecuali dadi pozoru gegere wong iku tepon dadi sak blabak wahidan kang siji kuenceng gegere kulama aroda ayat sudah koro ala koba tiap apa sujud malah dikangkang malah terus geblak bareng geblak wis bukti sujud ra bener diangkut malaikat jeblokno napa neraka kola ngoten iki tenan iki ora ta mriyang wis saiki sujude dibeneri urung maksude urung terlambat iki isine biduan to isine donya to maksudnya iki ora maksa ora napa tenang ae sampeyan dadani ora kok mriyang saiki mriyange sok ben ae saiki tenang ae ya ditoto ae saiki sujude napa terus sumayur yarfa birona wa musiuna wa qad adana fi suratil latiran fayaqulu ana rabbukum fayaqulu na'am anta rabbuna salasa napa marra. Pertama kali hubungannya Nabi Adam kalian Allah Subhanahu wa taala ini hubungan mengajarkan nama sesuatu. Jadi sampean jangan pakai teori modern bahwa apa artinya sebuah nama. Nama itu penting sekali. Sekali penamaan itu salah berarti Anda menstatuskan secara salah dan itu berakibat fatal. Jadi semua kesalahan manusia mulai periode syirik mensekutukan Allah itu karena kesalahan menyebut apa? Nama. Ini penting kalau aturaken. Jadi misalnya orang Arab itu ada batu tertentu yang dipahat disebut manat. Manat itu dari kosakata manan, pemberi. Yang satu disebut Uzza, sesuatu yang aziz, yang agung, sehingga akhirnya diperagungkan. Coba kalau misalnya Manat dan Lata itu ketemu orang Lasem terus ditanyakan ini batu apa ini, dari Purwodadi apa dari Mojokerto, yang mahat siapa, ini irungnya tidak pas, ini matanya kok agak picek. Andekan distatuskan seperti itu, kira-kira disembah apa enggak? Enggak. Iki pas pembuatan ini pate protol terus digenti gitu. Sehingga setiap kemusyrikan itu semua para nabi ngendikan inhiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan itu karena kamu kesalahan bikin nama. Makanya status itu penting. Nanti sampean tahu pentingnya yang saya katakan ini. Nanti setelah sampean mati, nanti mesti nyari saya karena kenangan ngaji ini. Ini Mas Atabik itu mas saya, beliau seorang dokter, tapi saya tidak akan bilang dia dokter atau dosen, karena nanti anak cucunya inginnya jadi dosen. Tapi kalau saya menstatuskan dia turunan Mbah Sambu, babai wong alim, wah anak putune arah alim isin. Dan di status no pegawai negeri dosen, wah anak putune golek duit ya pikirannya kan. Karena status itu mengilhami, apa status itu? Karena itu yang dikenalkan. Makanya ini penting. Fir'aun ketika dianggap sebagai Tuhan itu karena dia berhasil menamakan dirinya orang yang nggak pernah sakit dan dia penguasa. Penguasa itu artinya apa? Dia memimpin sekian orang. Akhirnya dianggap Tuhan. Tapi ketika debat terbuka sama Nabi Musa, pertama mohon standar mawon nggih. Pertama kata Fir'aun, "Wa ma rabbul alamin?" Lalu Tuhan kamu itu siapa? Kata Musa, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berargumentasi, setahu saya di bumi Tuhan hanya saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Fir'aun nyuruh Haman, ya Haman ibni li sorhal la'ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Tapi kalau itu dibuktikan, nanti Musa pasti kalah, karena kalau Fir'aun naik ke langit pasti gak melihat Tuhan. Wong yang Nabi saja gak melihat, apalagi Fir'aun, pasti dia bilang gak ada. Tapi apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah argumentasi status. Kata Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Artinya kalau Fir'aun Tuhan, itu berarti Tuhan balita, karena mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan, karena Tuhannya lahir terlambat. Akhirnya Fir'aun saat itu juga para pengikut Fir'aun langsung menjadi mukmin meskipun menyembunyikan imannya. Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya tidak punya Tuhan, karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian.
Artinya gini, andai kan Fir'aun distatuskan al-maulud, orang yang dilahirkan, maka tidak akan ada orang yang menuhankan Fir'aun. Atau Fir'aun dibahasakan wujida ba'da alam yakun, dia ada setelah dulu-dulunya tidak ada. Apapun hebatnya Donald Trump, apapun hebatnya Cleopatra, apa Fir'aun, semuanya itu wujidu ba'da alam yakun, mereka ada dari tidak ada. Yang seperti ini pasti tidak Tuhan. Makanya Allah mengenalkan manusia itu sederhana supaya tidak pernah jadi Tuhan. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu siapa? Ya manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada. Dengan status itu nggak mungkin kamu tuhankan. Ini penting saya utarakan. Jadi buah gerakan Allah itu pasti dimulai salah penamaan. Makanya saya kemarin ketika Mbah Mun intaqala ila rafiqil a'la, ketika beliau wafat, saya bilang ke anak-anak Anwar, statuskan Mbah Mun sebagai orang alim allama al-faqih, muridnya Sayyid Alawi, muridnya Mbah Zubair. Sekali Anda menstatuskan beliau orang besar, tepaan santri sing mau luhur kepengin ditiru besar tok. Nah niru besar tok terus ana santri mau ita itu tok ngerasa gede repot. Sama, makanya saya nggak pernah. Sebenarnya saya tahu Mas Atabik ini Mas saya itu dosen, saya tahu, tapi saya tidak pernah ngomong dosen. Ngono anak-anak era menjadi wong alim, menjadi dosen malah langsung berarti wong alim, malah celaka mana. Jadi karena salah status itu nanti panjang, akibatnya itu panjang. Makanya saya itu sebetulnya ya risih dikatakan Gus Bak itu orang alim, sebenarnya risih, tapi saya seneng saja. Sing seneng beniru alime, sing hasut tak jak kompetisi. Jadi tak nikmati ya. Jadi sing seneng beniru alime, sing ra seneng itu hasut tak jak kompetisi, tak jak maca tafsir. Nak ra mriyang ya. Engko paling maca primbon mek terjemah. Ini penting, jadi itu yang disebut wa'allama adamal asma. Makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan. Makanya saya kemarin Pak Pilpres sering bilang, kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden? Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus milih sesuai ijtihad kita, tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu tidak boleh. Secara tauhid nggak boleh. Makanya ini penting sekali. Jadi nggak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Terus yang ketiga, kenapa nama itu penting? Begini, alam yang dipakai Quran, alam itu nama ya, alam mangkul, semua alam. Wah nanti subuh tak jamin pinter nih, tapi saya tetap mau setengah jam, karena saya tahu sampai subuh pun kira-kira ya tidak pinter, jadi ya setengah jam. Jadi nanti kalau kamu ditanya kenapa tidak pinter, mari Gus Bak mulangi mau setengah jam, punya alasan. Kalau sampai subuh kok gak pinter kan, goblok banget nanti subuh orang pinter. Ya nak orang-orang bilang gitu. Lah anak sing ngomongin, oh mesti salah metode, gurune sing salah. Diulang orang pinter-pinter mesti salah sing mulang gitu. Malah repot lagi nanti. Saya beri satu teori bahwa nama itu penting. Rasulullah itu pernah guyon gini, ini guyon betul, ada di hadis Sahih, ada di juz 3 di kitab Bukhari. Allah itu kalau ingin bully, Allah itu suka bully, suka goda orang. Kalau ingin bully orang kafir itu menamakan kekasihnya namanya Muhammad. Makanya Nabi pernah guyon, ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa an lisatma quraisin wa la'nahu. Kenapa Anda nggak pernah berpikir bahwa Allah begitu mencintai saya sampai bikin nama untuk saya itu nama yang membingungkan semua orang kafir. Karena kalau Abu Jahal nyari Muhammad mana, itu kalau kamu tahu bahasa Arab berarti artinya kan orang terpuji mana. Padahal Abu Jahal itu menghindari kata orang terpuji, jadi bingung dia. Muhammad kamu jancuk, coba kamu terjemah, wahai orang terpuji kamu. Itu kan kacau semua. Makanya Allah itu suka bully. Jadi kata Nabi Muhammad, kamu tahu betapa Allah itu mencintai saya dan bikin bingung orang-orang yang menghujat
saya. Karena mereka kalau menghujat saya tetap menamai Muhammad. Itu coba kalau kamu tahu bahasa Arab, mana Muhammad orang yang berarti kira-kira kalau Abu Jahal Misa itu jancuk kamu Muhammad. Berarti artinya apa? Wahai orang terpuji, kamu jancuk. Ini kalimat yang kacau kan? Akhirnya Abu Jahal pinter. Kalau nyari Muhammad bilang gitu, ya mudzammam, ainal mudzammam. Makanya kata Nabi, yastamuna mudzammaman wa yal'aununa mudzammaman wa ana Muhammad. Akhirnya Abu Jahal kalau nyari Muhammad, ainal mudzammam, mana orang yang tercela? Akhirnya orang-orang tanya, mudzammam itu siapa? Muhammad itu loh. Akhirnya dia keliru lagi. Ya Muhammad itu loh. Akhirnya ya bilang Muhammad lagi. Jadi kayak apa? Makanya itu saya mangkal kalau sama orang dan anaknya Kiai jenenge Agus, karena ya tetap diceluk Gus. Karena ya saya itu punya teman itu gak Gus, mangkelnya bukan main sama anaknya Kiai. Dia punya cita-cita anaknya nanti dinamai hanya Agus saja, supaya semuanya manggil Gus. Terus nanti yang hasut ya bilang Dus. Kayak kemarin pas pilpres itu macam-macam. Tapi ini penting saya utarakan. Jadi nama itu nggak boleh salah, status juga nggak boleh salah. Makanya saya ingin misalnya anaknya Kiai kok jadi pejabat, ya sudahlah jabat itu. Saya betul, saya sampai sekarang dengan Gus Yasin itu ya tetap nyucup. Saya bilang ini putra guru saya, ini Gus saya. Saya tidak pernah membahasakan beliau wakil gubernur. Bahayanya nanti suatu saat, oh ini mantan, kan repot. Jadi ini penting, status itu penting. Orang sekali salah status itu bahaya, ke depan itu bahaya sekali. Karena tadi saya bilang, tadi misalnya banyak kan anaknya orang-orang alim alama, terus anak cucunya jadi dosen atau jadi doktor gitu. Terus ini yang jadi status. Nggak boleh seperti itu. Ya sudah, dokter secara akademik dia jadi PNS karena kestatusan itu, tapi di keluarga tetap saja status alimnya saja. Atau mudawimul khairi, mudawimut tahajud, mudawimu apalah, ini selalu tahajud, ini selalu deres, ini selalu ibadah. Sehingga anak cucu kita ya kenangannya itu. Anak-anak saya meskipun kecil itu jamaah terus, karena ya saya selalu jamaah. Dan saya melihat kalau anak saya tanya, Pak, kenapa Bapak sholat terus? Ya saya bilang, sepantesnya jadi manusia sujud, cuma selama melok dudunya melok nganggo pangeran dibayari ya ora gelem. Kata saya gitu, wong nganggo mae wong ya bayar, lagi nganggo bumine pangeran ra bayar wis anggap ae sujud itu bayar, kata saya gitu. Sehingga merasa sujud itu satu identitas. Ini penting saya utarakan karena tadi saya betul-betul mengenang istilah Allah wa 'allama adamal asma. Semua kesalahan itu kata para nabi inhiya illa asma'un samaitumuha antum wa abaukum. Kita membahasakan misalnya presiden Amerika orang terkuat di dunia. Bagaimana mungkin orang terkuat kemudian agak mangan sedino lemes? Hebatnya ning ndi? Iku nak pas mules weteng agak ngising yo lemes. Hebatnya apa? Makanya Allah ketika menerangkan Isa itu tidak Tuhan, itu Allah sederhana cara ngendikan. Kana yakulani to amal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani to'am. Artinya kalau Isa itu tidak mangan ya lemes, nak keluarkan ya kudu ngising. Lah terus mbok sembah itu terus piye? Jadi gak kebayang seorang Tuhan kemudian kalau gak makan tuh lemes. Berarti statusnya Isa apa? Orang yang lemes kalau tidak makan. Terus kamu Tuhan kan? Aneh gak? Aneh. Jadi andaikan manusia dengan status yang diterapkan Allah, yang distatuskan Allah, itu pasti tidak ada yang salah. Karena yakulanit to'am. Saya itu insya Allah tidak akan pernah salah nama. Saya punya cerita ya tentang nama itu. Ketika seseorang baik sama tetangga, itu kalau sampean seorang mukmin yang mukhlis, mukmin yang ikhlas, pasti ya karena diperintah Allah. Saya ngajar seperti ini karena diperintah Allah. Baik sama pernah sepuh karena saya turunan Mbah Sambu, ya karena menghormati Mbah Sambu. Itu bagus. Sehingga dulu itu ada ulama, saya berkali-kali cerita, ada ulama punya tetangga itu berdua anak muda. Ya Ahmad, silahkan ke rumah saya. Datang. Setelah datang ke rumah pemuda tadi, kata pemuda tadi, ya Ahmad silahkan kembali, saya tidak butuh kamu. Kembali Imam Ahmad, dan santai saja. Setelah kembali sekian menit dipanggil lagi, ya Ahmad saya jadi butuh kamu, datang ke rumah saya. Datang lagi.
Setelah datang, saya tidak butuh kamu, silakan pulang. Pulang sampai 3 kali. Itu Imam Ahmad senangnya bukan main, kelihatan ceria, senang. Lama-lama mudah ini tanya, ya Ahmad, kenapa Anda tidak tersinggung? Bukankah itu menyakitkan? Enggak, kata saya. Tapi saya akan menyebalkan. Enggak, kata saya. Kata Imam Ahmad. Kenapa aja? Saya ini diperintah sama Allah, kan apik mbek tangga. Dadi nek mbok undang ya teko. Mbok kon mulai ya mulai. Alhamdulillah iso nglakoni perintahe Allah. Dadi aku ora ono hubungane mbek kowe. Sehingga orang itu gak bisa didikte oleh di sekelilingnya karena ya hubungannya langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dulu itu orang jadi wali itu segampang itu. Kalau kamu kan enggak, hukum tentang tetangga itu kamu kayak orang kapitalis, kayak orang komunis, pakai teori sosial. Nak diapik yo apik, dieleki yo elek. Itu kan pikiran PKI itu. Artinya satu perilaku sosial didikte oleh makhluk itu perilaku orang mukmin atau orang PKI. Itu orang PKI. Kalau orang mukmin yang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Kita baik sama tetangga karena diperintah Allah, sehingga kecewa tidak kecewa ya santai saja. Imam Ahmad katanya, kenapa engkau tetap ceria? Aku ora urusan mbek kowe, urusanku mbek pangeran. Pangeran ngutus sampai mbek tonggo. Ya sudah seperti itu. Jadi andaikan seorang manusia melakukan kebaikan karena dia makmur, amarahu wa, kita diperintahkan Allah baik sama tetangga, ya bahasanya tetap seperti itu. Kita diperintahkan Allah baik sama, sehingga ketika ngalami kayak yang dialami Ahmad, kita santai saja. Ketika kita datang bi amrillah, ketika kembali ya bi amrillah, sehingga ya sudah kita dapat pahala. Tapi kalau kamu kedikte secara sosial, maka kamu akan menjadi orang murahan, yaitu seorang ulama didikte oleh anak muda yang kampungan. Justru kita kalah kan, kita kampungan sekali karena kita ulama senengnya kalau disenengkan orang, mangkelnya kalau dimangkelkan orang. Artinya apa? Kamu didikte makhluk. Itu kerennya di mana coba? Kerennya di mana? Nggak ada sama sekali. Apalagi yang dikte trimo canom sing goblok, sing desa. Kamu seorang ulama besar. Tapi kalau kamu hubungannya dengan Allah, dia muji kamu, alhamdulillah dipuji. Dia memaki kamu, alhamdulillah dapat pahala lewat jalur sabar. Kan santai saja. Sehingga saya berkali-kali bilang, setan itu untungnya tidak pernah ngaji saya. Kalau ngaji dia pasti ngerusak metode, rubah metode. Tapi saya tadi berdoa supaya ngaji ini nggak didengar setan. Setan itu ya goblok betul. Setan itu kan suka ya kalau anaknya kiai, cucu kiai dibikin konflik. Dia ngiranya dengan konflik pondok itu tidak solid. Ternyata enggak. Misalnya Mas Atabek konflik sama keluarga Bani Lasem, terus ada yang minggat ke Papua kemana-mana. Namanya turunan kiai di mana-mana bikin pondok, bikin masjid. Yang dulu masjid hanya ada di Lasem, barokahnya tukaran ada di mana-mana. Lah itu namanya setan, itu salah perhitungan apa? Makanya gobloknya dia itu udah ngaji saya. Kalau ngaji tak kasih tahu, itu bahaya itu. Bikin kiai konflik itu bahaya. Iya betul. Islam ada di Indonesia itu ya barokahnya konfliknya sahabat. Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu konflik. Banyak sahabat netral yang ingin menghindari itu mau ke Cina. Di Selat Malaka sebagian terdampar, terus ada yang ke Aceh, ada yang ke Sumatera. Namanya Syekh Baros, itu muridnya Sayyidina Ali. Makanya awal Islam di Indonesia dimulai Syekh Yusuf Baros itu. Kalau Timur Tengah nggak ada tukaran, itu tidak ada Islam menyebar kemana-mana. Nah setan ngiranya kalau sahabat tukaran itu nanti kacau. Ternyata enggak, malah Islam menyebar kemana-mana, barokahnya tukaran. Dulu Solo karena konflik ya banyak ulama yang ke Lasem kemana-mana, gara-gara Solo gak kondusif. Akhirnya kayaknya keduman basambu, keduman macam-macam. Sedungak mawon kiai tukaran terus betul apa-apa. Yang penting ora bacok-bacokan, rasanan-santetan wis pokoknya rasan-rasanan ringan ya sudah itu bagus. Memang Allah bikin seperti itu. Enggak apa-apa. Kata Allah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kata Allah walidzalika khalaqahum. Ikhtilaf itu barokahnya Masya Allah. Kalau saya setuju pendapatnya Mas Atabek, saya jadi dosen. Nanti yang ngaji tafsir siapa? Tapi kalau dia setuju saya, dia jadi ahli tafsir, yang jadi PNS siapa? Ya sudah, barokahnya khilaf. Dia jadi PNS ya dapat gaji, tapi gaji itu bisa dihitung. Kalau naik harus tambah prestasi. Kalau saya kiai min haitsu la yahtasib, pasti cepat kaya saya. Karena rezekinya kiai itu tanpa batas. Makanya haji saya itu plus. Saya itu tidak kaya, tapi haji saya haji plus. Masa tapi paling reguler. Karena rezekinya kiai itu min haitsu la yahtasib. Makanya saya pernah disoal sama teman-teman dosen di UI. Bapak kok berani pulang ke Rembang?
Kiai itu kan rezekinya agak jelas. Kata saya justru agak jelas itu bagus. Kalau sampean kan konsisten segitu nilainya, kalau saya enggak, kata saya. Jadi tak nikmati saja. Karena saya hamba Allah, bukan hamba negara. Kalau hamba Allah ya gaji Allah, kalau hamba negara ya negara itu, negara sama Allah kayak mana? Allah ya sudah pinter berarti sudah. Jadi jangan pernah kita ini salah nama. Kalau salah nama itu bisa panjang. Makanya ada wali itu kalau dongo itu rontok kriminal, tapi malah pangeran seneng. Sampai dalam riwayat itu innahu yudhikuni al yauma salasa marat. Wali itu bisa menertawakan saya 3 kali. Itu kata Allah. Itu kalau dongo itu agak kriminal, tapi mesti mustajab. Tapi kalau kamu niru sudah tidak mustajab, karena ini KW, copy paste. Itu kalau dia datang ke Raudhah itu bilang gini wali tadi, ya Allah, saya ingin jadi orang baik. Jika engkau turuti doa saya, maka surra habibuk, kekasihmu ini menjadi senang. Tapi jika saya jadi orang jelek, surra aduwuk, yang senang itu iblis. Sekarang milih mana jenengan, menyenangkan kekasih kamu atau menyenangkan musuh kamu? Itu cuma riwayat. Terus kata Allah bilang ke Nabi Muhammad, karena wali kan ada alam roh, wis kandhani wis mustajab, coba lain itu kayak gue. Segampang itu wali punya hubungan. Saya ulang lagi ya, tapi jangan ditiru. Karena kamu tidak wali, nanti setelah wali niru gak apa-apa. Ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Kalau saya jadi orang baik, maka surra habibuk, kekasihmu menjadi senang. Kalau saya jadi orang buruk, surra aduwuk, musuh kamu menjadi senang. Tinggal engkau lah sekarang sebagai Tuhan, senang menyenangkan kekasih kamu, menyenangkan musuh kamu. Ya tentu Allah pilihannya kan senang menyenangkan kekasihnya. Terus kata Allah, sudah sampai situ aja doanya, jangan panjang-panjang, macam-macam malah repot. Semudah itu mereka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak pernah salah nama. Kalau kita kan tidak. Kita tidak mesti walinya, tidak mesti istiqomahnya, kiai saja karena diangkat MUI, bukan karena kiai betul, atau diangkat di struktur kepengurusan NU. Terus doa pakai namanya sendiri, ya Allah, saya ini ngitmai agama sudah lama, mbok ya Allah, saya ini jadi gini-gini. Status kamu itu belum ada di arsy. Ini penting saya utarakan, jadi nama status itu penting sekali. Sehingga semua kesalahan saya ulang lagi itu karena status. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu banyak nama itu disepelekan. Saya itu sering sinau kamus, jadi saya termasuk menekuni tafsir itu diantaranya menekuni kamus. Saya punya kamus banyak, mulai yang dikarang orang setengah kafir, munjid itu kan, kafir tapi setengah. Karena timnya banyak, sebenarnya banyak yang muslim juga. Ada yang virus abadi, macam-macam. Yang saya kenang dari kamus, diantara kamus yang saya kenang tentu miliknya Said Zabidi, kamus Mukhid itu. Ada kamus milik saya namanya Mukhtarus Sikha, itu dikarang oleh orang alim. Itu bilang begini, sama tak bedai sekarang, lafadz ilah itu maknanya apa? Tuhan kan? Tasniahnya apa? Dia bilang isim ini tidak punya tasniah. Dia bilang ilah, normalnya tasniahnya ilahani, jam'anya taksir alihah. Tapi kata dia nggak boleh. Lughat seperti itu nggak boleh, karena kullusmin harus yadullu ala aini musamma. Ilah itu nama tunggal untuk Allah, sehingga karena Allah itu tunggal nggak boleh ada tasniahnya ilahani. Karena kalau ilahani berarti kamu nerjemah apa? Dua Tuhan. Berarti kamu nganggap ada Zaidun. Ketika Zaid dua kamu bilang Zaidani. Kalau banyak kan nggak pernah ada Tuhan dua atau tiga. Makanya kata pengarangnya itu Abu Bakar Ar-Razi itu kata beliau, wahadal ismu la musanna lahu wala jam'a wa innama jama'uhu wa sannauhu katanya. Isim ini tidak punya tasniah, tidak punya jamak. Tapi kalau orang-orang katanya, orang-orang itu bilang ini ada jamaknya, ada tasniahnya. Ini penting sekali. Karena kesalahan itu nggak ada. Cara teori Quran itu kesalahan itu tidak ada. Yang ada adalah orang salah. Beda loh ya. Tak wari dadi wong pinter. Makanya ini sampai subuh. Tak wari dadi wong pinter. Saya ulang lagi ya. Kesalahan itu tidak ada. Yang ada itu orang salah. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak ada kan? Tapi kalau orang salah bilang 15, ada. Pernah enggak putih ini hakikatnya hitam? Enggak pernah kan? Tapi kalau orang salah, misalnya Rabun bilang ini hitam, ada. Sehingga ini penting, ini dalam teori ilmu mantek. Setiap Allah menyalahkan mereka itu kata Allah,
Yaquluna bi afwahihim, mereka itu melafatkan dengan mulut mereka bahwa Tuhan itu 3 misalnya, bahwa Lata Hubal itu Tuhan. Itu kalimat yang keluar dari mulut mereka tapi tidak menunjuk hakikat. Makanya kata Allah kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh kalimat itu kalimat kriminal betul yang keluar dari lisan mereka. Karena apa? Normalnya kalimat itu tadullu ala musammahu atau musammaha. Yang namanya kalimat misalnya putih yang menunjuk putih, hitam menunjuk hitam. Nah kalau Tuhan yang menunjuk Allah, Tuhan kok ditunjukkan ke batu? Itu kan kacau. Tuhan kamu siapa? Hubal. Itu batu apa Tuhan? Batu. Tuhan kamu siapa? Yesus. Yesus itu manusia apa Tuhan? Manusia. Makanya kata Allah kaburos kalimatan takhruju min, mesti tulisannya iyaquluna illa kadiba. Ini penting saya utarakan. Jadi makanya kesalahan itu tidak ada, yang ada itu orang salah. Makanya kata Allah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau ada hak pasti batil itu hilang. Tapi orang yang meyakini kebatilan banyak, tapi kebatilan itu tidak ada. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak pernah ada kan? Tapi kalau orang bilang itu ada. Ini penting saya utarakan. Makanya kamu jangan janggal. Kata Allah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ternyata sekarang kebatilan ada di mana-mana. Barang batil itu enggak pernah ada. Yang ada pelakunya. Misalnya nyon saya misalnya gini. Zina itu mengenakkan apa enggak? Kata orang yang ahli nafsu mengenakkan. Tapi hakikatnya tidak pernah mengenakkan. Sekarang tanyakan yang pernah melakukan itu, yang terhantui dosa oleh itu. Hakikatnya menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Tapi yang bilang mengenakkan ada, tapi hakikatnya tetap menyakitkan.